Dia dihina habis-habisan di pernikahannya sendiri karena dianggap gadis miskin tak berkeluarga. 2 hari kemudian, sebuah kotak kayu tua berhasil dibuka, mengungkap rahasia yang membuat seluruh keluarga suaminya terdiam membeku. Liontin bunga teratai sederhana yang selalu dikenakannya ternyata adalah kunci dari dinasti legendaris yang selama ini mereka puja-puji. Senja selalu menjadi waktu yang istimewa di panti asuhan kasih bunda. Cahaya jingga keemasan menyapu melalui jendela-jendela tinggi yang sebagian kacanya sudah buram, menari-nari di atas lantai kayu yang sudah aus namun selalu bersih. Di sudut ruang baca yang paling disukainya, Amara kecil, berusia sekitar 8 tahun, duduk bersila di atas bantal yang sudah tipis isinya. Tangannya yang masih mungil dengan hati-hati membalik halaman buku cerita bergambar yang sudah sobek di beberapa bagian. Matanya, berwarna coklat keemasan seperti madu, menyapu setiap ilustrasi dengan intensitas yang tidak biasa untuk anak seusianya. Dia tidak hanya melihat gambar, dia mempelajarinya, bagaimana garis-garis membentuk wajah, bagaimana warna-warna bercampur untuk menciptakan bayangan, bagaimana sebuah cerita bisa hidup melalui gambar dan kata. Dari mana datangnya buku ini, Ibu? Tanya Amara suatu hari pada Ibu Sri, ibu asuh yang telah mengelola panti itu selama 25 tahun. Wanita itu berwajah teduh, dengan rambut yang sudah diwarnai uban dan tangan yang selalu hangat. Ibu Sri tersenyum, duduk di sampingnya. Dari sumbangan, sayang. Seorang ibu yang anaknya sudah besar. Bukunya sudah tua, tapi ceritanya masih bagus, kan? Amara mengangguk serius. Tapi yang ini halamannya lepas. Aku bisa menjahitnya lagi? Dengan benang dan jarum seperti yang ibu ajarkan kemarin. Itulah awal mula ketertarikannya pada perbaikan. Ibu Sri, yang melihat ketekunan dalam sorot mata anak itu, dengan sabar mengajarkannya cara menjilid ulang buku-buku tua dari perpustakaan panti yang sederhana. Di bawah bimbingan Ibu Sri, jari-jari mungil Amara belajar menyatukan kembali apa yang terpisah, memperbaiki apa yang rusak, dan merawat apa yang hampir terlupakan. Proses itu memberinya ketenangan yang aneh, perasaan bahwa sesuatu yang pecah bisa menjadi utuh kembali, bahwa sejarah bisa dipertahankan. Panti asuhan kasih bunda bukanlah tempat mewah. Bangunannya adalah rumah kolonial tua yang diwariskan oleh seorang dermawan, dengan langit-langit tinggi yang terkadang bocor saat hujan deras dan kamar mandi yang harus antre. Namun, di dalam dinding yang catnya mengelupas itu, ada kekayaan lain yang tumbuh, kekayaan kasih sayang, disiplin yang lembut, dan rasa kebersamaan. Ada 12 anak tinggal di sana, dengan usia beragam. Mereka tidur di kamar berisi ranjang susun, berbagi mainan dan pakaian sumbangan, dan belajar untuk bersyukur atas makanan sederhana yang selalu tersedia di meja makan panjang. Amara tiba di panti saat masih bayi, dibawa oleh seorang petugas sosial dengan catatan yang sangat minim, ditemukan di depan gerbang sebuah rumah sakit, dibungkus selimut merah muda, dengan sebuah kalung liontin perak berbentuk bunga teratai yang diselipkan di balik bajunya. Tidak ada nama, hanya perkiraan usia. Ibu Sri, yang saat itu baru kehilangan seorang bayi yang diasuhnya karena diadopsi, langsung mengambilnya ke dalam pelukan. Dia menamainya Amara, dari bahasa Sanskerta yang berarti, yang abadi, atau keindahan yang tak lekang waktu. Sebagai anak, Amara bukanlah yang paling menonjol di antara teman-temannya. Dia tidak seekstrovert Rina yang pandai menyanyi, atau seberani Budi yang suka memimpin permainan. Dia adalah pengamat. Dia suka duduk di tangga teras belakang, melihat kucing-kucing liar berkeliaran, atau mengamati cara sinar matahari menerpa daun pohon mangga yang besar di halaman. Dia punya buku sketsa kecil dari sumbangan, dan di sanalah dia menangkap dunia yang diamatinya. Lengkungan senyum Ibu Sri, pola retak-retak di tembok kamarnya, bentuk awan di langit sore. Ketika dia berusia 10 tahun, sebuah insiden kecil membentuk cara pandangnya terhadap benda-benda. Seorang donatur datang membawa sekotak mainan bekas. Di antara boneka-boneka dan mobil-mobilan, ada sebuah figura foto kayu yang rusak, hiasannya patah di satu sisi. Semua anak mengambil mainan yang lebih menarik, meninggalkan figura itu tergeletak di lantai. Amara memungutnya. Dia memandangnya lama. Ukirannya rumit, ada pola sulur-suluran yang indah meski ada yang patah. Selama beberapa hari, dengan menggunakan lem kayu yang dia ambil dari bengkel kecil panti, dia mencoba menyatukan kembali pecahan hiasan itu. Hasilnya tidak sempurna, garis retaknya masih terlihat. Tetapi figura itu berdiri lagi. Dia lalu menggambar pemandangan taman panti dengan krayon dan memasukkannya ke dalam figura, memberikannya kepada Ibu Sri. "Lihat, Bu," katanya polos. "Yang rusak pun masih bisa jadi tempat untuk sesuatu yang indah." Ibu Sri hampir menangis. Saat itulah dia menyadari bahwa Amara memiliki suatu kepekaan langka, kemampuan untuk melihat nilai intrinsik,
esensi keindahan dan kegunaan yang tersembunyi di balik kondisi permukaan. Waktu berjalan. Beberapa anak di panti diadopsi, yang lain pergi saat cukup usia. Amara tumbuh menjadi remaja yang pendiam dan reflektif. Dia menemukan pelarian dan kekayaan sejati di perpustakaan kecil panti. Bukunya kebanyakan sumbangan, campur aduk mulai dari ensiklopedia tua, novel-novel klasik yang halamannya menguning, hingga buku seni dan sejarah yang berat. Disitulah dia pertama kali mengenal nama-nama seperti Raden Saleh, Affandi, Michelangelo, dan Van Gogh. Dia terpesona oleh reproduksi lukisan-lukisan mereka, mempelajari cara mereka menggunakan cahaya dan bayangan, emosi dan cerita. Dia mulai melukis dengan serius, menggunakan cat air dan kanvas bekas yang disediakan oleh seorang relawan yang baik hati. Lukisannya kebanyakan bertema keseharian, teman-temannya membaca, Ibu Sri sedang memasak, suasana halaman panti di pagi hari. Namun ada kedalaman perasaan di sana, suatu perhatian terhadap detail yang menghidupkan subjek biasa menjadi istimewa. Kehidupan di panti mengajarkannya banyak hal, kesabaran, karena segala sesuatu harus antre dan berbagi, kemandirian, karena sejak kecil mereka diajari merapikan tempat tidur dan mencuci piring sendiri, rasa syukur, karena mereka menyaksikan betapa banyak orang yang lebih kekurangan datang ke panti untuk meminta bantuan makanan, dan yang terpenting, ketahanan hati. Dia melihat teman-temannya pergi, merasakan kehilangan, namun juga belajar bahwa kasih sayang tidak selalu harus berasal dari ikatan darah. Ibu Sri adalah bukti hidupnya. Cinta wanita itu tulus dan merata, namun dia juga tidak memanjakan. Dia mendidik mereka untuk menjadi manusia yang berintegritas, sering berkata, kekayaan sejati bukanlah apa yang kamu miliki, tetapi siapa dirimu. Amara tidak pernah terobsesi dengan misteri asal-usulnya. Liontin bunga teratai perak itu disimpannya dengan baik di sebuah kotak kecil, lebih sebagai kenangan daripada petunjuk. Dia menerima hidupnya apa adanya. Tidak ada kepahitan mendalam, hanya kadang-kadang ada rasa penasaran yang samar, seperti awan yang lewat di langit cerah. Fokusnya adalah pada hari ini dan besok, pada apa yang bisa dia pelajari dan ciptakan. Ketika tiba waktunya lulus SMA, prestasi akademis dan portofolio seninya yang mengesankan membawanya mendapatkan beasiswa penuh di universitas ternama untuk jurusan sejarah seni. Kepergiannya dari panti adalah peristiwa yang mengharukan. Ibu Sri memeluknya erat-erat, berbisik dengan suara serak. Kamu adalah permata yang ditemukan di lumpur, Amara. Jangan biarkan dunia mengubah kilaumu yang sebenarnya. Kehidupan kuliah adalah dunia baru. Dia hidup di asrama, bekerja paruh waktu sebagai asisten perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan tambahan. Lingkungannya berbeda, banyak mahasiswa dari keluarga mapan, membicarakan merek, liburan ke luar negeri, dan hal-hal material yang asing baginya. Amara merasa seperti pengamat lagi. Dia tidak minder, hanya merasa berbeda. Ketertarikannya yang mendalam pada seni, pada makna di balik sebuah karya, pada teknik restorasi, membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu di museum dan perpustakaan kampus daripada di kafe atau mal. Dia memiliki beberapa teman dekat, tetapi hubungannya tetap terjaga. Dia adalah pendengar yang baik, pemikir yang dalam, dan teman yang setia. Setelah lulus dengan pujian, dia mendapatkan pekerjaan impiannya, sebagai asisten konservator di Museum Seni Rupa dan Sejarah Kota. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk menyewa sebuah studio kecil di pinggiran kota dan hidup sederhana. Dia juga rutin mengirim sebagian gajinya ke panti kasih bunda, sebuah tindakan yang membuat Ibu Sri menangis bahagia. Hidupnya sekarang tenang dan teratur. Pagi-pagi dia berjalan ke museum, menikmati udara segar dan rutinitas. Pekerjaannya terdiri dari membantu merawat koleksi museum, memantau kelembaban, membersihkan debu dengan hati-hati dari bingkai, mendokumentasikan kondisi karya, dan kadang-kadang membantu proses restorasi sederhana di bawah pengawasan konservator senior. Dia menyukai kesunyian ruang penyimpanan, aroma kertas tua dan minyak cat, dan perasaan bertanggung jawab menjaga warisan budaya. Studio tempat tinggalnya mencerminkan dirinya, sederhana, rapi, dan penuh dengan hal-hal bermakna. Ada rak buku berisi buku-buku seni dan sejarah, beberapa reproduksi lukisan favoritnya yang dia bingkai sendiri, tanaman hijau dalam pot kecil di ambang jendela, dan sebuah meja gambar tempat dia terkadang masih melukis untuk dirinya sendiri. Tidak ada kemewahan, tetapi setiap benda dipilih dengan cinta dan memiliki cerita. Suatu sore, dalam perjalanan pulang dari museum, dia memutuskan untuk mengambil rute yang berbeda, melewati jalan utama di distrik komersial yang mewah. Toko-toko berpapan kaca memamerkan barang-barang mahal. Di tengah keriuhan itu, matanya tertarik pada sebuah galeri seni modern yang elegan. Di jendela pamerannya, tersorot cahaya lampu yang sempurna, tergantung sebuah lukisan besar.
Lukisan itu memikatnya seketika. Berlatar belakang gelap seperti malam, namun dari tengahnya mereka sekuntum bunga teratai raksasa. Kelopaknya berwarna putih mutiara dengan semburat merah muda lembut di dasarnya. Cahaya dalam lukisan itu seolah berasal dari dalam bunga itu sendiri, menerangi partikel-partikel debu emas yang melayang di sekitarnya. Teksturnya kaya dan nyaris 3 dimensi, menciptakan ilusi kedalaman yang menghipnotis. Judulnya tertulis di plakat kecil, Emergence, kemunculan. Amara berhenti, terpana. Lukisan itu begitu hidup, begitu penuh kekuatan dan kelembutan sekaligus. Bunga teratai, simbol kemurnian, pencerahan, dan kelahiran kembali dalam banyak budaya, juga bentuk yang sangat familiar dari liontinnya. Dia berdiri di sana cukup lama, mengabaikan orang-orang lalu lalang di sekitarnya, sepenuhnya terserap dalam keindahan karya itu. Ada sesuatu di dalamnya yang beresonansi dengan jiwanya, seperti sebuah gema dari tempat yang tidak dikenalnya. Dia melihat harga yang tercantum di samping plakat judul. Angka dengan banyak nol itu membuatnya menarik napas pelan. Dunia yang menciptakan dan memiliki lukisan semacam itu adalah dunia yang sangat berbeda dengan dunianya. Dunia yang diukur dengan uang, prestise, dan kekuatan. Dunia yang mungkin tidak akan pernah disentuhnya, atau mungkin tidak ingin disentuhnya. Namun, tanpa disadarinya, saat dia berdiri di depan jendela galeri itu, dengan cahaya senja memantul di wajahnya dan bayangannya memanjang di trotoar, benih sebuah takdir telah tertanam. Lukisan teratai itu, bagaikan sebuah pertanda diam, menandai akhir dari satu bab kehidupan yang tenang dan awal dari bab lain yang akan membawanya ke dalam pusaran dunia yang sama glamor dan kompleksnya dengan lukisan itu sendiri. Dia berbalik, melanjutkan perjalanan pulang ke studionya yang sederhana, membawa serta gambar bunga teratai yang bersinar dalam ingatannya. Dia tidak tahu bahwa tak lama lagi, dia tidak akan lagi menjadi pengamat dari luar kaca, tetapi akan masuk ke dalam frame kehidupan yang jauh lebih besar dan lebih rumit daripada yang pernah dibayangkannya. Minggu-minggu setelah melihat lukisan, Emergence berlalu dengan tenang bagi Amara. Namun, gambaran bunga teratai yang memancarkan cahaya itu sesekali muncul dalam pikirannya, terutama saat dia sedang bekerja di ruang konservasi museum yang sunyi. Suatu hari, manajer museum, Pak Hendra, mendatanginya dengan ekspresi serius yang bercampur gembira. Amara, ada proyek menarik, ujarnya, meletakkan sebuah folder di atas meja kerjanya. Keluarga Wijaya, kamu tahu kan? Mereka memiliki koleksi seni pribadi yang cukup signifikan. Beberapa lukisan tua dari leluhur mereka membutuhkan penilaian kondisi dan perawatan preventif sebelum dipindahkan ke tempat penyimpanan baru. Mereka meminta bantuan kita. Amara membuka folder itu. Di dalamnya ada daftar karya, beberapa lukisan lanskap abad ke-19, potret keluarga, dan beberapa karya seni modern Indonesia. Ini proyek besar, Pak. Kenapa tidak diserahkan kepada konservator senior? Keluarga Wijaya spesifik meminta seseorang yang teliti dan sabar. Saya merekomendasikanmu. Laporanmu yang detail untuk restorasi sketsa-sketsa Raden Saleh bulan lalu sangat mengesankan. Ini kesempatan bagus, Amara. Dan Pak Hendra menurunkan suaranya. Honornya cukup baik. Bisa untuk panti asuhanmu. Alasan terakhir itu yang meyakinkan Amara. Dia mengangguk. Saya akan melakukannya, Pak. Keesokan harinya, dengan jantung berdebar-debar namun penuh tekad, Amara berdiri di depan gerbang besar rumah Wijaya. Rumah itu adalah sebuah mansion bergaya Art Deco yang terawat sempurna, tersembunyi di balik pagar tinggi dan pepohonan rindang di kawasan paling eksklusif di kota. Perbedaannya dengan panti kasih bunda sangatlah mencolok. Di sini segala sesuatu berteriak kemewahan, ketertiban, dan kekuatan yang mapan. Seorang pelayan berpakaian sopan membawanya melalui taman yang luas dan terawat rapi menuju pintu utama. Di dalam, Amara hampir terkesiap. Langit-langitnya sangat tinggi, dihiasi lampu gantung kristal yang megah. Lantai marmer mengilap memantulkan cahaya dari jendela-jendela besar. Kesan pertama adalah kekosongan yang elegan, namun mata Amara yang terlatih segera menangkap detail-detail berharga. Sebuah patung perunggu kecil di ceruk dinding, vas keramik dinasti Ming di atas pedestal, dan tentu saja, lukisan-lukisan yang digantung dengan presisi sempurna di sepanjang koridor. Dia dibawa ke perpustakaan pribadi, sebuah ruangan luas yang dipenuhi rak buku dari lantai ke langit-langit, dengan aroma kayu mahoni dan kertas tua. Disinilah koleksi yang akan ditinjaunya disimpan sementara. Ibu Ratna Wijaya sudah menunggu. Ibu Ratna adalah perempuan yang anggun di usia pertengahan 50-an. Rambutnya disanggul rapi, pakaiannya sederhana namun jelas dari bahan dan potongan yang sangat mahal. Tatapannya tajam,
mengamati Amara dari ujung rambut hingga ujung sepatu flat sederhananya. Senyumnya tipis dan formal. "Jadi, Anda Amara," ucapnya, suaranya jernih dan terukur. "Pak Hendra memuji-muji ketelitian Anda. Saya harap Anda bisa memberikan laporan yang komprehensif. Koleksi ini sangat berharga bagi keluarga, terutama bagi suami saya." "Saya akan berusaha yang terbaik, Ibu," jawab Amara dengan sopan, berusaha menahan rasa gentar. Dia segera memulai pekerjaannya. Dengan sarung tangan putih, dia mengeluarkan peralatan dokumentasinya, kamera dengan filter khusus, lampu sorot yang tidak menghasilkan panas, loupe, dan buku catatan. Dalam kesunyian perpustakaan itu, Amara larut dalam dunianya. Dia memperlakukan setiap lukisan bukan hanya sebagai benda, tetapi sebagai saksi sejarah. Dia mencatat ukuran, medium, kondisi kanvas, pigmen yang mungkin memudar, retakan pada vernis, dan tanda-tanda kerusakan lainnya. Dia begitu fokus sehingga tidak menyadari kehadiran seseorang di pintu yang telah mengamatinya selama beberapa menit. "Menarik cara Anda bekerja," suara seorang pria terdengar, membuatnya sedikit terkejut. Amara menoleh. Seorang pria tinggi berdiri di ambang pintu. Dia mengenakan kemeja linen lengan panjang yang sedikit digulung dan celana chino. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, namun ada kehangatan di matanya yang berwarna coklat tua, dan senyumannya mudah, berbeda sekali dengan kakuannya Ibu Ratna. Itu adalah Ardian Wijaya, satu-satunya putra keluarga itu. "Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu," lanjutnya, mendekat. "Saya Ardian. Dan Anda pasti dari museum." "Amara," sahutnya, sedikit mengangguk. "Ya, saya di sini untuk mengevaluasi koleksi Anda." Ardian mengamati lukisan yang sedang dia periksa, sebuah potret wanita muda dari akhir 1800-an. "Ini nenek buyut saya dari pihak ibu. Konon dia sangat cantik dan keras kepala." Goresan kuasnya halus, dan ekspresinya memang terlihat kuat, komentar Amara tanpa berpikir. Mata masih tertuju pada detail rendah di gaun subjek lukisan. Pelukisnya berhasil menangkap cahaya di matanya. Sayang, vernisnya sudah menguning dan ada sedikit blooming di area bayangan ini. Dia menunjuk dengan pensilnya. Ardian terkesima. Bukan karena pengetahuannya, tetapi karena cara dia berbicara tentang lukisan itu. Bukan sebagai benda mati yang mahal, tetapi sebagai sesuatu yang hidup, bernapas, dengan cerita dan kelemahan. Kebanyakan orang yang datang ke rumahnya hanya akan mengangguk-angguk dan mengucapkan pujian klise. "Apakah bisa diperbaiki?" tanyanya penasaran. "Bisa, dengan perawatan yang tepat. Tapi prosesnya harus lambat dan hati-hati. Seperti merawat orang sakit," jawab Amara, akhirnya menoleh padanya. Senyum kecil muncul di bibirnya. Percakapan pun mengalir. Ardian, yang adalah seorang arsitek, ternyata memiliki apresiasi mendalam terhadap seni dan desain. Dia berbicara tentang keseimbangan, ruang, dan emosi yang dibangun oleh sebuah karya. Amara berbicara tentang sejarah, teknik, dan jiwa yang ingin disampaikan sang seniman. Mereka berbincang tentang perbedaan antara seni klasik dan modern, tentang pelestarian versus inovasi. Amara lupa akan ketegangan awalnya. Di sini, di ruangan megah ini, dia hanya berbicara tentang pasionnya dengan seseorang yang mengerti. "Saya sering merasa karya-karya ini seperti tahanan di sini," kata Ardian tiba-tiba, suaranya lebih rendah. "Mereka digantung, dikagumi, tapi jarang sekali benar-benar dilihat. Anda adalah orang pertama dalam waktu lama yang benar-benar memandang mereka, bukan hanya sekedar melihat." Perkataan itu menyentuh Amara. Itulah tepatnya yang dia rasakan tentang banyak koleksi pribadi, tersembunyi dari dunia, hanya menjadi simbol status. Hari itu berakhir dengan janji bahwa Amara akan kembali esok hari untuk melanjutkan pekerjaan. Saat berpamitan, Ibu Ratna muncul lagi, kali ini dengan secangkir teh di tangan. "Sudah selesai untuk hari ini?" tanyanya. Matanya berpindah dari Amara ke Ardian yang terlihat santai bersandar di rak buku. "Untuk hari ini, Ibu. Saya akan kembali besok," jawab Amara. "Bagus. Ardian, tolong antarkan Nona Amara ke pintu. Saya ada telepon penting." Ibu Ratna pergi dengan langkah anggun, meninggalkan aroma parfum mahal yang halus. Di depan pintu utama, Ardian bertanya, "Boleh saya mengantar Anda pulang? Mobil saya ada di garasi." "Terima kasih, tapi tidak usah repot-repot. Saya naik Transjakarta, cukup nyaman," jawab Amara polos. Ardian tertegun sejenak. Jarang sekali ada tamu di rumahnya yang menolak tawaran diantar, apalagi dengan angkutan umum. Rasa penasarannya semakin besar.
Kalau begitu, boleh saya meminta nomor telepon Anda? Untuk berkoordinasi soal jadwal Anda ke sini berikutnya. Pertemuan itulah yang menjadi awal. Amara kembali ke rumah Wijaya beberapa kali dalam 2 minggu berikutnya. Setiap kunjungan, Ardian selalu menemukan alasan untuk, kebetulan, lewat dan mengobrol. Obrolan singkat berkembang menjadi percakapan panjang. Mereka mulai membicarakan hal-hal di luar seni, buku, musik, impian. Ardian terkesan dengan kedewasaan dan ketenangan Amara. Dia tidak seperti perempuan-perempuan yang biasanya dikenalkannya di lingkaran sosialnya, yang percakapannya sering berputar pada gosip, mode, atau pencarian jodoh. Amara pun merasa nyaman. Ardian tidak menyombongkan kekayaannya. Dia pendengar yang baik, punya selera humor yang kering, dan di balik kemudahannya, ada seorang idealis yang ingin mendesain bangunan yang tidak hanya indah tetapi juga bermakna bagi masyarakat. Suatu sore, setelah pekerjaannya di rumah Wijaya benar-benar selesai, Ardian mengajaknya minum kopi di sebuah kafe kecil dekat museum, jauh dari keramaian distrik mewah. Di sana, dengan cahaya lampu temaram dan aroma biji kopi sangrai, Ardian berkata, "Amara, saya ingin mengenalkan Anda kepada orang tua saya. Secara resmi, bukan sebagai konservator, tetapi sebagai teman saya." Amara merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Dia tahu apa arti undangan itu dalam konteks keluarga seperti Wijaya. Dia juga merasakan ketegangan setiap kali Ibu Ratna memandangnya, sebuah pandangan yang mengukur, menilai, dan selalu berakhir dengan senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Apakah itu bijaksana, Ardian? Latar belakang kita sangat berbeda. Justru itu yang membuat saya tertarik, jawab Ardian, tangannya menutupi tangan Amara di atas meja. Anda adalah kenyataan, keaslian, dalam dunia saya yang seringkali terasa sangat dikurasi. Saya ingin mereka mengenal Anda seperti saya mengenal Anda. Pertemuan makan malam resmi dijadwalkan. Amara merasa gugup yang luar biasa. Dia tidak memiliki pakaian yang pantas untuk acara seperti itu. Ardian, dengan sensitivitas yang mengejutkan, tidak menawarkan untuk membelikannya pakaian. Sebaliknya, dia berkata, "Pakailah apa yang membuat Anda merasa seperti diri sendiri. Ibu saya mungkin menghargai label, tapi saya menghargai orang di balik pakaian itu." Akhirnya, Amara memilih gaun sederhana berwarna krem, tanpa merek, yang dibelinya dari butik kecil. Potongannya klasik dan elegan. Satu-satunya aksesori adalah liontin bunga teratai peraknya. Rambutnya dia sisir rapi ke belakang. Dia ingin tampil apa adanya. Malam itu, ruang makan di rumah Wijaya terasa lebih megah dan menakutkan daripada sebelumnya. Meja panjang dihiasi peralatan makan perak dan kristal. Ada 3 pelayan yang berdiri diam di sudut ruangan. Bapak Anton Wijaya, ayah Ardian, adalah pria berambut perak yang lebih pendiam. Dia menyambut Amara dengan jabat tangan yang hangat dan senyuman yang tampak tulus. Ibu Ratna, sekali lagi, sempurna dan terkendali. Pakaiannya adalah gaun silk yang pasti berharga selangit. Makan malam berjalan dengan lancar secara teknis. Sup disajikan, kemudian hidangan utama. Percakapan awal berputar di sekitar pekerjaan Amara di museum. Ibu Ratna mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tampak biasa namun dirancang dengan teliti. "Jadi, Anda kuliah di mana, Nona Amara?" "Universitas Indonesia, Ibu. Jurusan Sejarah Seni." "Bagus. Orang tua pasti bangga. Mereka berprofesi di bidang apa?" Amara menarik napas pelan. "Saya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung, Ibu. Saya tumbuh di panti asuhan Kasih Bunda." Suasana sejenak hening. Ardian memegang tangan Amara di bawah meja. Bapak Anton mengangguk pelan. Ibu Ratna tidak kehilangan sikap, hanya alisnya yang naik sepersekian milimeter. "Oh, maaf. Tapi Anda bisa mencapai posisi ini, sungguh mengagumkan." Pujian itu terdengar datar. "Dan, apakah Anda pernah mencoba mencari keluarga asal Anda? Mungkin ada hubungan darah yang bisa menjelaskan bakat seni Anda ini." Pertanyaan itu menusuk. Amara menjaga suaranya tetap tenang. "Saya menerima hidup saya apa adanya, Ibu. Ibu asuh saya, Ibu Sri, adalah keluarga bagi saya. Dan seni itu adalah panggilan, mungkin tidak perlu dijelaskan oleh garis keturunan." Ibu Ratna tersenyum, tapi matanya tetap dingin. Pandangan yang menarik. Tapi di dunia kita, garis keturunan dan latar belakang seringkali penting. Itu memberi konteks, stabilitas. Ardian adalah satu-satunya pewaris bisnis keluarga dan nama Wijaya.
Tanggung jawabnya besar. Pesan itu jelas. Amara mendengarnya. Ardian ikut bicara, mencoba mengalihkan topik rencana arsitektur terbarunya. Sisa makan malam berjalan dengan ketegangan yang terselubung di balik percakapan sopan tentang cuaca, pameran seni terkini, dan politik ringan. Saat Amara berpamitan, Ibu Ratna berkata di pintu, "Terima kasih sudah datang, Nona Amara. Semoga sukses dengan karir Anda." Itu adalah kalimat pamungkas, sebuah cara halus untuk mengatakan bahwa pertemuan ini hanyalah formalitas, dan tidak akan ada kelanjutan. Di mobil yang mengantarnya pulang, Ardian meminta maaf. "Ibu, dia sulit. Tapi jangan khawatir. Ayah menyukaimu. Dan yang penting adalah apa yang kita rasakan." Amara diam, memandang keluar jendela. Dia melihat dua dunia yang bertabrakan, dunianya yang dibangun dengan kerja keras dan ketulusan, dan dunia Wijaya yang dibangun dengan warisan, uang, dan ekspektasi. Dia bertanya-tanya apakah dua dunia itu bisa benar-benar bersatu. Sementara itu, di dalam rumah, Ibu Ratna berdiri di ruang kerjanya yang mewah, memandang ke taman yang diterangi lampu taman. Wajahnya yang biasanya terkendali kini menunjukkan kekhawatiran dan ketidaksetujuan. "Gadis panti asuhan," gumamnya pada suaminya yang baru masuk. "Tidak ada keluarga, tidak ada koneksi, tidak ada latar belakang. Dia bisa jadi pintar dan berbakat, Anton, tapi itu tidak cukup. Ardian butuh seorang istri yang bisa menguatkan posisinya, yang memahami dunia ini, yang berasal dari lingkaran yang sama." Bapak Anton menghela napas. "Ratna, dia gadis yang baik dan cerdas. Ardian terlihat bahagia bersamanya. Itu yang penting." "Bahagia? Bahagia adalah kemewahan yang tidak bisa kita pertaruhkan dengan warisan keluarga ini," balas Ibu Ratna tajam. "Saya harus melakukan sesuatu. Saya tidak akan membiarkan Ardian menghancurkan masa depannya karena infatuasi sesaat dengan gadis yang terlihat beda." Malam itu, di studio kecilnya, Amara melepas liontin bunga teratai dan memegangnya erat. Pertemuan malam itu mengingatkannya pada jurang yang memisahkan hidupnya dengan Ardian. Namun, kenangan akan obrolan jujur mereka, tawa yang mudah, dan saling pengertian, memberinya kehangatan. Dia tahu jalan di depan akan sulit. Tapi seperti bunga teratai dalam lukisan yang dia lihat, yang tumbuh dari lumpur gelap dan mengarah ke cahaya, dia merasa ada kekuatan dalam dirinya untuk menghadapi apapun, asalkan dia tetap setia pada dirinya sendiri. Takdir mereka, seperti kanvas yang masih kosong, baru saja mulai diwarnai. Dan Ibu Ratna sudah siap dengan kuasnya sendiri, berniat untuk mengontrol gambar yang akan tercipta. Udara di rumah Wijaya berubah setelah makan malam perkenalan itu. Bagi Amara, setiap kunjungan berikutnya, sekalipun hanya untuk pertemuan santai dengan Ardian di taman atau minum teh bersama, terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Kesan hangat yang pernah dia rasakan dari Bapak Anton kini tertutup oleh sikap menjaga jarak yang halus. Namun, Ardian tidak gentar. Cintanya justru menguat, tumbuh subur di tengah penolakan diam-diam itu. Dalam waktu 2 bulan, di sebuah taman kota yang sunyi dengan latar belakang air mancur, Ardian melamar. Cincin yang dia sodorkan bukanlah berlian besar yang mencolok, melainkan sebuah batu permata biru pucat, aquamarine, yang dipotong cabocon, dikelilingi butiran mutiara kecil. "Ini warnanya mengingatkanku pada ketenangan di matamu," katanya. Amara, dengan air mata bahagia, menerimanya. Mereka memutuskan untuk menikah dalam 4 bulan. Begitu kabar pertunangan itu diumumkan, terlebih setelah Ibu Ratna mengetahui bahwa cincin itu dipilih Ardian sendiri tanpa berkonsultasi dengannya, segala sesuatu berubah menjadi mesin raksasa yang dikendalikan sepenuhnya oleh sang matriark. "Kalian tentu saja tidak punya pengalaman mengurus pernikahan yang layak untuk keluarga seperti kita," ujar Ibu Ratna suatu sore, tak lama setelah pengumuman. Mereka berkumpul di ruang keluarga. Suaranya halus namun penuh otoritas. "Saya yang akan menangani segalanya. Amara, kamu hanya perlu hadir untuk fitting gaun dan memilih menu dari pilihan yang sudah saya siapkan." Amara merasa kata-katanya seperti petunjuk yang tidak bisa diganggu-gugat. Dia mencoba berpartisipasi. "Saya sebenarnya punya beberapa ide sederhana, Ibu. Mungkin untuk dekorasi. Kita bisa. Keluarga kita sudah memiliki vendor dekorasi langganan selama 3 generasi. Sayang," potong Ibu Ratna dengan senyum yang tidak mencapai mata. "Mereka yang paling memahami selera dan standar kita. Kamu tidak perlu repot." Itulah pola yang terus berulang. Setiap saran, setiap keinginan sekecil apapun dari Amara ditepis dengan halus namun tegas. Pertemuan dengan perencana pernikahan adalah pengalaman yang membuatnya merasa seperti boneka.
Duduk di samping Ibu Ratna di sebuah kantor konsultan pernikahan eksklusif, Amara disodori brosur dan sampel. Untuk tema, saya pikir ivory dan gold. Klasik dan elegan, kata Ibu Ratna sambil menunjukkan contoh pada konsultan. Bagaimana dengan sedikit sentuhan warna pastel, Bu? Biru muda mungkin. Amara memberanikan diri. Ibu Ratna memandangnya sejenak. Warna pastel terlalu kekanak-kanakan untuk acara serumit ini, Amara. Ivory dan gold sudah final. Gaun pengantinnya pun dipilih dari desainer ternama yang biasa berpameran di Paris. Saat fitting pertama, Amara berdiri di atas podium, dikelilingi 3 asisten desainer dan Ibu Ratna yang duduk di kursi empuk seperti seorang ratu yang mengawasi. Gaun itu adalah masterpiece, renda Prancis, payet kristal Swarovski, train yang panjangnya 3 meter. Namun, rasanya asing di tubuhnya. Dia merasa seperti mengenakan kostum. Lekuk tubuhmu perlu sedikit disesuaikan di bagian pinggang, komentar Ibu Ratna, menyentuh kainnya dengan ujung jari. Dan dada perlu lebih ditonjolkan. Desainer bisa mengaturnya. Amara, yang terbiasa dengan pakaian sederhana dan nyaman, merasa diperlakukan seperti manekin. Di tengah sesi, dia melihat sebuah gaun sampingan yang lebih sederhana, bergaya alain dengan lengan rendah transparan. Bagaimana dengan yang itu? Tanyanya penuh harap. Ibu Ratna bahkan tidak menoleh. Itu untuk bridesmaid, sayang. Tidak pantas untuk mempelai utama keluarga Wijaya. Tekanan tidak hanya datang dari persiapan pernikahan. Ardian, dengan maksud baik, mulai membawa Amara ke berbagai acara sosial keluarga, pesta ulang tahun sepupu, peresmian galeri seni milik teman keluarga, acara amal yang dihadiri para elit kota. Disinilah Amara benar-benar merasakan bagaimana dia dilihat. Pertama kali dia menghadiri acara amal di sebuah hotel berbintang 7, Ardian dengan bangga memperkenalkannya kepada lingkaran pertamanya. Ada jabat tangan yang cepat, senyuman yang dikurasi, dan tatapan yang dengan cepat menyapu tubuhnya, menilai gaunnya, sewaan dari butik rekomendasi Ibu Ratna, sepatunya, tasnya, dan tentu saja, wajahnya yang tidak mereka kenal. Dari keluarga mana, Nona Amara? Tanya seorang wanita parubaya dengan kalung mutiara yang pasti berharga setara dengan gaji setahun Amara. Saya bekerja sebagai konservator di museum, Bu, jawab Amara. Oh, menarik, sahut wanita itu, tapi matanya sudah berpindah mencari orang yang lebih layak untuk diajak bicara. Di sudut ruangan, dia mendengar bisikan-bisikan yang sengaja dibuat cukup keras untuk didengarnya. Ardian Wijaya akhirnya ditangkap juga. Tapi yang ini dari mana ya? Katanya dari kalangan biasa. Bekerja. Tidak ada background keluarga sama sekali. Ibu Ratna pasti merana. Dia selalu berharap Ardian menikah dengan keluarga Huang atau Setiawan. Pernikahannya pasti hanya formalitas. Lihat saja, nanti dalam setahun pasti berakhir. Setiap kata seperti tusukan jarum halus. Ardian selalu berusaha melindunginya, menariknya ke dalam percakapan, memegangi tangannya erat. Tapi dia tidak bisa ada di sisinya setiap saat. Suatu kali, di pesta ulang tahun sepupu Ardian yang ke-25 di sebuah klub malam mewah, Amara sendirian sebentar di bar, memesan air mineral. 2 perempuan muda, teman sekelas Ardian dulu, mendekat. Jadi kamu calon istrinya Dian? Tanya yang satu, mata berbinar penuh rasa ingin tahu yang tidak tulus. Ya, jawab Amara singkat. Wah, beruntung banget ya. Loncat kelas sosial nih, celetuk yang lain, tertawa kecil. Pasti punya juru sakti ya biar Dian, yang biasanya nggak gampang tertarik, bisa sampai mau nikah. Amara hanya tersenyum tipis, menelan ludah yang terasa pahit. Dia belajar diam. Belajar menahan setiap pandangan sinis, setiap pertanyaan yang merendahkan, setiap tawa yang terasa seperti ejekan. Dia adalah tamu asing di negeri mereka, dan mereka tidak segan menunjukkan batas-batasnya. Satu-satunya oasis dalam rumah megah itu adalah Nenek Clara. Suatu sore, ketika Amara merasa begitu lelah secara mental setelah sesi pemilihan catering di mana Ibu Ratna memutuskan segala sesuatu tanpa memintanya memilih, dia mengasingkan diri ke taman belakang. Di sana, di sebuah gazebo yang tertutup tanaman merambat, dia menemukan Nenek Clara sedang duduk sendirian, memandang kolam ikan koi. Kamu terlihat seperti memikul dunia di pundakmu, anak muda, sapa Nenek Clara, suaranya serak namun hangat. Matanya yang keriput memancarkan kecerdasan yang tajam. Amara tersenyum getah. Hanya sedikit kewalahan, Nek. Ibu mertuamu adalah perempuan yang sangat yakin dengan caranya, ujar Nenek Clara, mengangguk pelan. Dia datang ke keluarga ini dengan membawa ambisi besar.
Butuh waktu lama baginya untuk merasa aman. Sekarang, dia pikir dengan mengendalikan segalanya. Dia melindungi apa yang sudah dibangunnya. Apakah saya tidak cukup baik untuk Ardian, Nek? Tanya Amara, suaranya hampir berbisik. Pertanyaan itu akhirnya keluar. Nenek Clara memandangnya lama. Nilai seseorang tidak diukur dari garis keturunan atau rekening banknya, Amara. Itu diukur dari kekuatan karakternya. Dan saya melihat kekuatan dalam dirimu. Ketahanan, kesabaran. Itu adalah mutiara yang tidak bisa dibeli. Dia berhenti sejenak. Ibu Ratna terlalu sibuk melihat kemasan sampai lupa melihat isinya. Tapi kamu melihat isi, bukan? Itu sebabnya kamu mencintai karya seni yang rusak sekalipun. Kamu melihat jiwa di balik retakan. Percakapan itu seperti air segar di padang pasir. Nenek Clara lalu mengajaknya minum teh di kamarnya yang terletak di sayap timur rumah. Kamar itu berbeda dari bagian rumah lainnya. Lebih berjiwa, penuh dengan kenangan. Ada foto-foto hitam putih keluarga dari generasi-generasi lampau, perabotan antik yang tidak terlalu mengilap namun terasa berharga, dan rak-rak buku yang penuh dengan literatur klasik dan buku seni. Di sana, mereka tidak membicarakan pernikahan atau keluarga. Mereka membicarakan seni. Nenek Clara ternyata pengetahuan seninya sangat dalam. Dia bercerita tentang pelukis-pelukis Indonesia masa pergerakan nasional, tentang perjalanannya ke Eropa di tahun 60-an, tentang filosofi di balik seni restorasi. Restorasi bukanlah menyembunyikan kerusakan, Amara, ujar Nenek Clara sambil memegang sebuah porselen Ming yang retak namun disambung dengan sempurna dengan teknik kintsugi. Ini adalah mengakui sejarahnya, menerima luka-lukanya, dan merayakan kelangsungan hidupnya. Retakan ini bukanlah cacat. Mereka adalah bagian dari ceritanya sekarang, diperkuat dengan emas. Perkataan itu menyentuh hati Amara yang paling dalam. Itulah persis bagaimana dia melihat dunia. Dia merasa dipahami, mungkin untuk pertama kalinya sejak memasuki rumah ini. Namun, oasis itu singkat. Tekanan dari Ibu Ratna terus meningkat. 2 minggu sebelum pernikahan, Ibu Ratna mengadakan acara bridal shower di rumahnya. Ini adalah acara eksklusif untuk perempuan-perempuan dari lingkaran keluarga dan teman dekat. Amara, yang tidak memiliki keluarga atau teman dekat dari dunianya, yang akan diterima di sini, hadir sendirian. Ibu Sri, ibu asuhnya, sempat diundang, namun Ibu Ratna dengan halus menyarankan bahwa acara ini sangat privat dan mungkin akan membuat Ibu Sri tidak nyaman. Amara terpaksa meminta Ibu Sri untuk tidak datang, dengan hati yang perih. Acara itu menjadi ujian ketahanannya yang paling berat. 20 perempuan dari kalangan atas, semuanya saling mengenal, berkumpul. Amara diperkenalkan sebagai calon menantu Ibu Ratna. Mereka memberikannya hadiah-hadiah mewah, peralatan makan perak, linen dengan monogram, parfum langka. Hadiah-hadiah itu terasa seperti simbol dari dunia yang akan dia masuki, bukan ungkapan kasih sayang. Di tengah acara, saat Amara sedang mendengarkan cerita lucu salah satu bibi Ardian, Ibu Ratna tiba-tiba berbicara dengan suara lantang yang menarik perhatian semua orang. Amara, sayang, kami semua penasaran. Untuk acara pernikahan nanti, dari pihak mempelai wanita, siapa yang akan menemanimu berjalan di lorong gereja? Biasanya kan ayah. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Amara merasa darahnya membeku. Dia tahu pertanyaan ini akan datang, tapi tetap saja menyakitkan. Saya akan berjalan sendiri, Ibu. Atau mungkin dengan Ardian dari awal, jawabnya, berusaha terdengar percaya diri. Berjalan sendiri, celetuk seorang wanita. Tapi itu tidak lazim, Bu Ratna. Sedih sekali. Ibu Ratna menghela napas dramatis. Sayang sekali kamu tidak memiliki seorang ayah atau saudara laki-laki yang bisa memberikanmu. Tapi tidak apa-apa, kita bisa atur. Mungkin Bapak Anton yang akan menemanimu sebentar di pintu. Tapi tetap, rasanya kurang sempurna, ya? Seorang mempelai wanita seharusnya diberikan. Air mata sudah menggenang di mata Amara, tapi dia menahannya. Dia tersenyum, sebuah senyuman yang telah dia latih di depan cermin untuk menutupi rasa sakit. Saya yakin apapun caranya, yang penting adalah makna pernikahan itu sendiri, Bu. Ibu Ratna mengangguk, tapi ekspresinya mengatakan bahwa bagi dia, penampilan dan tradisi adalah segalanya. Kamu anak yang kuat. Tapi ingat, pernikahan bukan hanya tentang kamu dan Ardian. Ini tentang 2 keluarga yang bersatu. Sayangnya, di sini hanya ada 1 keluarga yang lengkap. Kata-kata itu seperti tamparan.
Amara bertahan sampai acara selesai, tersenyum, berterima kasih, berpura-pura tidak mendengar bisikan-bisikan kasihan yang melayang di udara. Malam itu, di studio kecilnya, dia akhirnya menangis. Tangisan yang lama tertahan. Dia menelepon Ardian. "Dian, aku tidak kuat. Semuanya begitu menyakitkan. Amara, aku di sini. Besok aku akan bicara pada ibu." "Tidak, jangan. Itu hanya akan memperburuk. Dia akan bilang aku lemah, bahwa aku tidak cocok." "Kamu lebih kuat dari siapapun yang aku kenal," Ardian berkata dengan suara tegang. "Aku mencintaimu apa adanya. Aku menyesal harus membawamu ke dalam semua ini. Tapi aku mencintaimu, Dian. Aku ingin menikahimu. Hanya saja aku ingin menikahimu, bukan seluruh sirkus ini. Kita akan melewati ini bersama. Hari pernikahan nanti, yang penting hanya kita berdua di depan pendeta. Yang lain hanya latar belakang." Namun, kata-kata penghiburan Ardian tidak bisa sepenuhnya menghapus rasa sakit yang tertimbun. Amara mulai melihat pernikahannya sendiri bukan lagi sebagai hari bahagianya, tetapi sebagai sebuah pertunjukan besar yang harus dia jalani dengan sempurna agar tidak mempermalukan nama Wijaya. Dia kehilangan sukacitanya. Dia berlatih tersenyum, berlatih berjalan dengan gaun berat itu, berlatih menari untuk first dance. Setiap latihan diawasi ketat oleh Ibu Ratna atau konsultan yang dia bayar. Semakin dekat hari H, Amara semakin merasa seperti terperangkap dalam sebuah narasi yang bukan miliknya. Satu-satunya penghiburan adalah saat dia mengunjungi Nenek Clara, atau saat menelepon Ibu Sri yang selalu mengingatkannya, "Kamu adalah anak yang kuat dan baik hati, Amara. Tidak ada emas atau mensyah yang bisa membeli jiwa sepertimu." H3 pernikahan. Ada gladi resik di gereja dan ballroom hotel. Amara harus berjalan di lorong berkali-kali, mengikuti hitungan, berhenti di titik tertentu. Semuanya di bawah arahan seorang wedding coordinator yang cerewet. Ibu Ratna duduk di barisan pertama, mengoreksi setiap hal kecil. "Jangan menunduk, Amara. Tatapan ke depan. Senyum. Ingat, kamera akan mengikutimu. Pastikan train gaunmu dibentangkan dengan sempurna saat berbalik. Kecepatan berjalanmu lebih pelan. Seperti ratu." Ardian, yang menunggu di altar, melihat kelelahan dan kepedihan di mata Amara. Saat gladi resik usai, dia langsung menghampirinya, mengabaikan ibunya yang memanggilnya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya, memegang bahunya. "Bisa kutahan," bisik Amara. Tapi matanya berkaca-kaca. Ibu Ratna mendekat. "Bagus, Amara. Tapi besok harus lebih baik. Ingat, semua orang akan melihat. Media juga akan ada. Kita harus menunjukkan yang terbaik." Malam itu, Amara tidak bisa tidur. Dia berdiri di jendela studio kecilnya, memandang kota yang berkelap-kelip. Dia memegang liontin bunga teratainya. Di tengah semua kemewahan dan tekanan, satu pertanyaan terus mengganggunya. Apakah dia akan kehilangan dirinya sendiri setelah menjadi bagian dari keluarga Wijaya? Apakah dia akan menjadi seperti salah satu lukisan di rumah mereka? Indah, berharga, namun terkurung dalam bingkai emas, diam, dan hanya menjadi pajangan? Dia menarik napas dalam-dalam. Besok adalah gladi resik terakhir dengan make-up dan hairdo lengkap. Lalu, lusa, adalah hari pernikahannya. Dia harus kuat. Untuk Ardian. Untuk cinta yang mereka bangun di antara tumpukan buku dan percakapan jujur. Dia akan melalui lorong itu, menahan setiap pandangan, setiap bisikan. Dia akan tersenyum. Tapi dalam hatinya, ada sebuah tekad yang mulai mengeras. Dia akan melewati ini. Dia akan membuktikan bahwa nilai seorang manusia tidak terletak pada asal-usulnya, tetapi pada integritas dan kekuatan jiwanya. Dan mungkin, suatu hari nanti, dia akan bisa menjadi dirinya sendiri lagi, bukan Amara si gadis panti, bukan Amara calon istri Ardian Wijaya, tetapi hanya Amara, seorang perempuan yang mencintai seni, yang tahu cara memperbaiki yang rusak, dan yang memiliki ketabahan seperti baja di balik senyumannya yang lembut. Dia adalah bunga teratai yang tumbuh dari lumpur, dan sebentar lagi, dia akan mekar di hadapan semua orang. Meski mungkin di taman yang dipenuhi duri. Hari itu tiba dengan langit biru pucat tanpa awan, seolah alam pun tunduk pada kesempurnaan yang diinginkan Ibu Ratna. Namun bagi Amara, yang terbangun di kamar hotel suite mewah tempat dia disiapkan sejak subuh, langit cerah itu terasa seperti ilusi. Sejak pukul 4 pagi, dia telah dikelilingi oleh sebuah tim yang terdiri dari penata rias, penata rambut, ahli kecantikan, dan asisten perancang busana.
Mereka adalah orang-orang terbaik yang dipekerjakan dengan biaya mahal, tetapi interaksi mereka bersifat mekanis, seperti teknisi yang menyiapkan sebuah objek untuk dipajang. Tolong angkat dagu sedikit, Nona. Tutup mata. Jangan bergerak. Rambutnya perlu lebih kencang, supaya tidak berantakan nanti. Amara membiarkan dirinya diarahkan. Dia duduk di depan cermin yang dikelilingi lampu terang, menyaksikan bayangannya perlahan berubah. Alas beda menutupi kulitnya yang pucat karena kurang tidur. Pipinya diberi warna, matanya ditebalkan dengan eyeliner dan eyeshadow emas. Bibirnya diwarnai dengan nuansa nude yang mahal. Rambutnya yang hitam dan lurus disanggul rumit dengan hiasan bunga-bunga mutiara dan untaian kristal kecil yang menyerupai embun. Dia terlihat cantik luar biasa, seperti putri dari dongeng. Tapi di balik riasan tebal itu, matanya, yang biasanya bersinar dengan kecerdasan dan kehangatan, terlihat datar, seperti danau yang membeku. Ibu Sri, ibu asuhnya, akhirnya diizinkan hadir di kamar ini, meski Ibu Ratna sempat keberatan dengan alasan, mungkin akan mengganggu proses. Saat Ibu Sri masuk, memakai baju kebaya sederhana yang terbaik yang dia miliki, mata mereka bertemu di cermin. Untuk pertama kalinya pagi itu, mata Amara berkaca-kaca. Ibu, bisiknya, suara serak. Ibu Sri langsung mendekat, meraih tangannya. Tangannya yang kasar dan hangat itu menjadi penahan realitas satu-satunya. Cantik sekali, sayangku, bisik Ibu Sri, membungkuk untuk mencium pelipisnya. Jangan lupa, di balik semua ini, dia menunjuk riasan dan gaun yang tergantung. Ada kamu. Amara yang kuat dan baik hati. Itu yang paling penting. Namun, momen itu cepat berlalu. Tim penata rias kembali mengerumuni, memperbaiki makeup yang hampir rusak oleh air mata yang tidak jadi jatuh. Ibu Sri disingkirkan ke sudut ruangan. Dia hanya bisa memandang dengan perasaan campur aduk, bangga, sedih, dan khawatir. Pukul 9, gaun itu dikenakan. Prosesnya rumit, membutuhkan 3 asisten untuk memasang korset, mengaitkan ratusan kancing kecil di belakang, dan membentangkan train yang panjang. Saat Amara berdiri dan berbalik menghadapi cermin panjang, bahkan dia sendiri terpana. Gaun itu adalah sebuah mahakarya. Renda ivory yang rumit, payet dan kristal yang berkilauan di setiap lengkungan tubuhnya. Dia terlihat seperti berasal dari dunia lain. Tapi beratnya luar biasa. Bukan hanya berat fisik kain dan hiasan, tetapi berat ekspektasi, penilaian, dan tekanan yang menumpuk sejak pertunangannya. Ibu Ratna masuk tepat saat gaun sudah terpasang sempurna. Dia mengenakan gaun kutur warna champagne, elegan dan berwibawa. Matanya yang tajam menyapu Amara dari atas ke bawah, memeriksa setiap detail. Sempurna, ucapnya, akhirnya. Tapi itu adalah pujian untuk gaunnya, bukan untuk orang yang memakainya. Sekarang, ingat semua yang sudah dilatih. Langkah pelan. Senyum. Tatapan ke depan, jangan ke bawah. Saat foto, condongkan tubuh sedikit ke Ardian. Jangan lupa untuk tersenyum pada tamu-tamu penting yang sudah saya daftarkan. Amara hanya mengangguk, mulutnya terlalu kaku untuk berkata-kata. Perjalanan ke gereja di dalam mobil Rolls-Royce putih terasa seperti perjalanan menuju tempat eksekusi. Ibu Sri duduk di sampingnya, terus menggenggam tangannya. Di luar, orang-orang berkerumun, beberapa bahkan berfoto. Mereka hanya melihat mobil mewah dan pengantin yang bersinar. Mereka tidak melihat betapa erat Amara menggenggam tangan ibu asuhnya, seolah takut terlepas. Gereja tua yang megah sudah penuh sesak ketika mereka tiba. Musik organ mengalun hikmat. Di pintu gerbang gereja, Bapak Anton menunggu dengan pakaian tradisional yang sempurna. Dia tersenyum hangat pada Amara. "Siap, nak?" tanyanya. Amara mengangguk, melepaskan pelukan terakhir dari Ibu Sri. "Terima kasih untuk segalanya, Ibu," bisiknya, suara bergetar. "Ikuti hatimu, nak. Kamu akan baik-baik saja," balas Ibu Sri, cepat mengusap air matanya. Lorong gereja terasa panjang sekali. Di ujung sana, Ardian berdiri membelakangi altar, menunggu. Dia tampan sekali dengan tuxedo hitamnya, tetapi bahunya terlihat tegang. Saat musik prosesional bergema, semua kepala menoleh ke arah Amara. Ratusan pasang mata. Tatapan yang penuh rasa ingin tahu, penilaian, kekaguman palsu, dan beberapa mungkin kasihan. Amara mengambil langkah pertama, bergandengan dengan Bapak Anton. Setiap langkah terasa seperti mengangkat beban 100 kilogram. Senyumnya terpaku di wajah,
Hasil dari latihan berjam-jam. Dia berusaha memandang lurus ke Ardian, mencari kekuatan di sana. Tiba di ujung lorong, Bapak Anton mencium keningnya dan menyerahkan tangannya ke Ardian. Saat tangan Ardian yang hangat menggenggamnya, Amara merasa bisa bernapas sedikit lega. Ardian memandangnya, dan untuk sejenak, di mata mereka, ada pengertian yang dalam. Dia berbisik pelan, "Kita hampir sampai, sayang." Upacara berlangsung dengan hikmat. Mereka bertukar janji. Suara Amara terdengar jelas meski kecil. Suara Ardian tegas dan penuh keyakinan. Saat pendeta menyatakan mereka sebagai suami istri dan Ardian menciumnya, terdengar tepuk tangan riuh. Amara berpikir, bagian terberat sudah lewat. Dia salah. Resepsi diadakan di ballroom hotel paling bergengsi di kota. Dekorasi seperti yang diinginkan Ibu Ratna, ivory dan gold, dengan bunga-bunga putih dan krem yang berlimpah. Semua sempurna, steril, dan dingin. Tamu undangan berjumlah lebih dari 300 orang, semua orang penting, pengusaha, pejabat, dan sosialita. Setelah masuk dan diperkenalkan sebagai Mr. and Mrs. Ardian Wijaya, mereka harus menjalani sesi foto resmi dengan keluarga. Inilah momen yang paling ditakutkan Amara. Fotografer, seorang pria berkumis dengan aksen Eropa, mengatur posisi mereka dengan cerewet. Keluarga inti dulu. Bapak, Ibu, di tengah. Ardian dan Amara di samping. Sedikit lebih dekat. Senyum. Ibu Ratna tersenyum lebar, sempurna untuk kamera. Bapak Anton tersenyum lebih alami. Ardian memeluk bahu Amara. Lalu, fotografer itu berkata, "Sekarang, dari pihak pengantin wanita. Amara, ada saudara atau keluarga dari pihakmu yang ingin ikut? Atau kita ambil foto dengan ibu asuh tadi?" Sebelum Amara bisa membuka mulut, Ibu Ratna sudah berbicara dengan suara yang jelas, ditujukan pada fotografer namun terdengar oleh beberapa keluarga dekat yang berdiri di dekatnya, termasuk beberapa bibi Ardian yang selalu ingin tahu. "Oh, sayangnya tidak ada, Philip," ujar Ibu Ratna dengan nada yang terdengar seperti belas kasihan yang dibuat-buat. Amara tidak memiliki keluarga. Hanya seorang ibu asuh yang baik hati. Tapi untuk foto keluarga inti, lebih baik kita pertahankan seperti ini saja. Lebih rapi. Kata-kata itu menggantung di udara. Tidak memiliki keluarga. Lebih rapi. Amara merasa seperti ditampar. Dia melihat wajah Ardian yang berubah gelap. Dia merasakan genggamannya di pinggang mengencang. Tapi Ibu Ratna terus tersenyum, seolah dia hanya menyampaikan sebuah fakta biasa. Sesi foto berlanjut. Setiap kali Amara diposisikan, Ibu Ratna selalu ada koreksi kecil. Kepalanya sedikit miring. "Amara, senyummu, jangan terlalu lebar. Cincinnya bisa lebih terlihat." Puncaknya adalah saat foto dengan keluarga besar Ardian, dengan semua paman, bibi, sepupu, dan kakek nenek. Mereka banyak. Amara berdiri di tengah kerumunan itu, dikelilingi oleh wajah-wajah asing yang memiliki kemiripan satu sama lain, merasa seperti sebuah titik kosong di tengah kanvas yang penuh. Saat fotografer meminta mereka semua berkata, "CS," Ibu Ratna, yang berdiri persis di sebelah Amara, membelokkan kepalanya dan berbisik dengan volume yang cukup untuk didengar Amara dan mungkin Ardian di sisi lainnya, namun dengan senyum tetap terkembang untuk kamera. "Bersyukurlah Ardian memberimu sebuah nama keluarga sekarang. Akhirnya kamu memiliki keluarga juga. Dari gadis panti asuhan yang tidak jelas asal-usulnya, jadi bagian dari Wijaya. Itu lompatan yang sangat beruntung untukmu, sayang." Itu adalah penghinaan terakhir yang memutuskan talinya. Amara merasa seluruh tubuhnya panas, lalu dingin. Telinganya mendenging. Dia melihat senyuman Ibu Ratna di depannya, begitu sempurna dan tajam. Dia merasakan getaran kemarahan dari Ardian. Tapi dia juga melihat tatapan beberapa bibi yang mendengar. Ada yang terlihat kasihan, ada yang sinis, ada yang acuh tak acuh. Dia harus bertahan. Untuk Ardian. Dia mengatupkan giginya, memaksakan sudut bibirnya naik. Dia berhasil menahan air mata yang sudah mendidih di balik kelopak matanya. Air mata itu tidak jatuh. Dia menahannya, memendamnya jauh di dalam, mengubahnya menjadi sebuah bekuan dingin di dadanya. Sesi foto akhirnya selesai. Mereka kemudian harus melakukan sesi salam-salaman dengan tamu undangan. Berdiri berjam-jam, berjabat tangan, menerima ucapan selamat yang sebagian tulus, sebagian basa-basi. Banyak tamu yang memandang Amara dengan rasa ingin tahu yang tak tersembunyi. "Selamat, Nona. Wah, sangat cantik. Dari keluarga mana ya sebelumnya?
Kok belum pernah lihat di lingkaran kita? Selamat, Ardian. Akhirnya menemukan belahan jiwa. Semoga bisa membantumu mengelola warisan keluarga ya, Amara. Luar biasa, pernikahannya sangat megah. Hanya keluarga seperti Wijaya yang bisa mengadakan yang seperti ini. Amara hanya tersenyum, mengucapkan terima kasih, berpura-pura tidak mendengar pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Dia seperti robot yang sudah diprogram. Senyum, angguk, ucap terima kasih. Ulangi. Di tengah pesta, saat Ardian sedang diajak bicara oleh beberapa kolega bisnis ayahnya, Amara mencoba mencari tempat untuk bernapas. Dia menuju ke area yang sedikit lebih sepi di dekat taman bunga di luar ballroom. Namun, di sana, dia tanpa sengaja mendengar percakapan dua wanita paruh baya yang sedang merokok. Ya Tuhan, Ibu Ratna pasti stres. Menantu seperti itu? Tidak ada background sama sekali. Tapi cantik sih. Dan Ardian memang keras kepala. Mungkin hanya fase pemberontakan. Pernikahan seperti ini hanya soal gengsi. Lihat saja, beberapa tahun lagi, saat glamornya pudar, mereka akan sadar betapa tidak cocoknya mereka. Dunia mereka berbeda. Yang kasihan sih calon cucunya nanti. Darahnya tidak murni lagi. Amara berbalik, berjalan cepat kembali ke keramaian. Dadanya sesak. Dia mencari Ardian, dan menemukannya sedang berbicara dengan seorang teman lama. Ardian segera tahu ada yang tidak beres. Dia mengakhirkan percakapan dan menarik Amara ke sisi ruangan. Amara, kamu baik-baik saja? Wajahmu pucat. Bisa kita pulang? Desis Amara, suaranya bergetar. Sayang, kita belum bisa. Masih ada pemotongan kue, first dance, lempar bouquet. Tolong, Dian. Aku tidak tahan lagi. Ardian melihat kepedihan di matanya. Dia memeluknya erat, mengabaikan tatapan orang sekitar. Aku tahu. Ibu tadi, aku akan bicara padanya nanti. Tapi kita harus bertahan sedikit lagi. Untuk kita. Abaikan mereka semua. Pandang saja aku. Dia bertahan. Dia menjalani semua ritual itu. Memotong kue bertingkat 5 dengan pedang perak. Menari di tengah lantai dengan lampu sorot mengikuti mereka, meski rasanya seperti pertunjukan boneka. Melempar buket bunga kepada kerumunan perempuan lajang yang berteriak. Setiap momen didokumentasikan oleh fotografer dan videografer. Setiap senyumnya adalah akting terbaik dalam hidupnya. Pesta akhirnya mendekati akhir. Tamu-tamu mulai berpamitan. Saat yang paling menyakitkan adalah ketika Ibu Ratna mendatanginya, memberikan ciuman di kedua pipinya. Kamu telah melakukannya dengan baik, Amara. Untuk standarmu. Sekarang kamu adalah bagian dari keluarga. Ingatlah itu, dan berusahalah untuk tidak mengecewakan kami. Amara hanya membungkuk sedikit, tidak bisa berkata apa-apa. Kata-katanya telah mati di tenggorokan. Perjalanan menuju apartemen baru mereka, sebuah penthouse mewah yang hadiah pernikahan dari orang tua Ardian, dilalui dalam kesunyian. Begitu pintu tertutup, dan mereka sendirian di ruangan luas yang masih penuh dengan dekorasi pernikahan dan hadiah-hadiah yang dibungkus, Amara roboh. Gaun mewah itu menyebar di lantai seperti danau rendah, dan dia terduduk di tengahnya. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang selama ini ditahannya. Ardian berlutut di sampingnya, memeluknya erat. Ampun aku, Amara. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu ibuku bisa sekejam itu. Bukan salahmu, tangis Amara terisak. Tapi itu menyakitkan. Aku merasa seperti barang yang dikasihani. Seperti aksesori yang tidak cocok. Kamu adalah istriku. Satu-satunya yang aku mau. Mereka tidak berarti apa-apa. Besok, kita akan pergi untuk honeymoon. Jauh dari sini. Hanya kita berdua. Tapi Amara tahu, mereka tidak bisa lari selamanya. Mereka harus kembali. Dan Ibu Ratna akan tetap ada di sana. Air mata yang ditahannya sepanjang hari itu kini mengalir deras, membersihkan sebagian riasan di wajahnya. Dia menangis karena penghinaan, karena rasa kesepian di tengah keramaian, karena hari yang seharusnya paling bahagia dalam hidupnya ternoda oleh kekejian dan prasangka. Di balik jendela penthouse, kota masih berkelap-kelip. Pesta mungkin sudah usai, tetapi perangnya baru saja dimulai. Amara, dengan gaun pengantinnya yang megah dan hati yang remuk redam, berjanji pada dirinya sendiri di tengah tangisan itu. Dia tidak akan membiarkan siapapun lagi merendahkannya seperti hari ini. Dia mungkin tidak punya keluarga atau kekayaan, tetapi dia punya harga diri.
dan harga diri itu telah dilukai parah. Ardian membantunya berdiri, dengan hati-hati melepas jepit-jepit rambut dan perhiasannya. Dia membawanya ke kamar mandi, membantu membersihkan riasan yang belekan. Saat wajah asli Amara yang lelah dan sedih muncul kembali, Ardian berkata, "Ini kamu yang aku cintai. Bukan gaunnya, bukan riasannya. Kamu." Mereka duduk di tepi tempat tidur besar, dalam pelukan satu sama lain, dalam keheningan yang berat. Pesta pernikahan mewah itu telah berakhir, meninggalkan setelahnya bukan kenangan manis, tetapi luka yang dalam dan sebuah kebenaran pahit. Bagi sebagian orang, Amara akan selalu menjadi si gadis panti yang beruntung, bukan seorang perempuan yang layak dicintai dan dihormati karena dirinya sendiri. Namun, di suatu tempat, dalam hati Amara yang terluka, sebuah benih kemarahan yang tenang mulai tumbuh. Bukan kemarahan yang meledak, tetapi kemarahan yang dingin, yang akan mengkristal menjadi tekad. Hari ini, dia telah bertahan. Esok, dia harus menemukan cara untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga untuk membuktikan, pada Ibu Ratna, pada semua tamu yang merendahkannya, dan mungkin pada dirinya sendiri, bahwa nilainya tidak ditentukan oleh masa lalunya. Malam itu, saat dia akhirnya tertidur dalam pelukan Ardian, masih dengan sisa-sisa air mata di pipinya, satu hal yang jelas, pernikahan ini bukanlah akhir dari sebuah dongeng. Ini adalah awal dari sebuah pertempuran nyata. Dan pertempuran itu akan membutuhkan lebih dari sekadar ketabahan. Ia akan membutuhkan kebenaran. 2 hari berlalu seperti kabut tebal bagi Amara. Kenangan pernikahan yang seharusnya manis hanya menyisakan rasa pahit di mulutnya dan kelelahan yang menggerogoti tulang. Honeymoon mereka, yang rencananya akan berlangsung di sebuah resort pribadi di Bali, ditunda atas usul Ardian sendiri. "Kita perlu waktu untuk bernapas di sini dulu," katanya, memandang Amara yang masih terlihat hampa. Ibu Ratna tentu saja tidak setuju. Apa kata orang? Honeymoon ditunda? Itu tidak lazim. Tapi Ardian kali ini bersikukuh. Untuk pertama kalinya sejak kecil, dia menentang ibunya dengan tegas. Amara menghabiskan hari-hari itu berkeliaran di penthouse yang luas dan aseptik itu. Setiap sudutnya berteriak kemewahan, tetapi terasa seperti museum yang dingin. Hadiah pernikahan yang masih terbungkus menumpuk di satu ruangan, seperti pengingat akan transaksi sosial yang baru saja dia lalui. Ardian mencoba menghiburnya, membawakan makanan favoritnya, memutar musik, mengajaknya jalan-jalan ringan. Namun, ada bagian dalam diri Amara yang masih terguncang, tertutup oleh lapisan es yang tipis. Pada hari ketiga, Ardian harus menghadiri pertemuan bisnis penting yang sudah dijadwalkan lama, sebuah proyek joint venture yang melibatkan perusahaan keluarga. Dia enggan pergi, tetapi Amara meyakinkannya. "Aku baik-baik saja. Aku butuh waktu sendirian juga," ujarnya, memaksakan senyum. Kebenarannya, dia merasa sesak di antara dinding-dinding mewah itu. Dia butuh pelarian. Pikirannya tertuju pada satu-satunya tempat di rumah Wijaya yang pernah memberinya kedamaian, kamar Nenek Clara. Tanpa banyak berpikir, dia mengenakan jeans dan kaos sederhana, mengikat rambutnya yang masih agak kusut, dan berangkat. Dia tidak menelepon lebih dulu. Sesampainya di rumah megah itu, pelayan yang membukakan pintu terlihat sedikit terkejut melihatnya tanpa Ardian dan dengan pakaian yang begitu kasual. Tapi Amara sudah tidak peduli lagi pada protokol. "Nenek Clara ada di kamarnya, Nona," ujar pelayan itu setelah Amara bertanya. Sepertinya beliau agak kurang enak badan pagi ini. Kekhawatiran segera menggantikan niat awal Amara untuk sekadar mencari ketenangan. Dia menuju sayap timur, menyusuri koridor yang lebih sunyi dan dipenuhi foto-foto lama. Suasana di sini berbeda, lebih berjiwa, lebih manusiawi. Dia mengetuk pintu kamar Nenek Clara. "Masuk," suara lemah dari dalam. Amara membuka pintu. Nenek Clara terbaring di atas tempat tidur 4 tiangnya yang besar, berselimut kain sutra. Wajahnya yang keriput terlihat pucat, tetapi matanya masih tajam. Seorang suster pribadi sedang memberinya obat. "Nenek, aku dengar nenek kurang sehat," sapa Amara, mendekat. "Ah, Amara, hanya pusing biasa." "Usia," jawab Nenek Clara, tersenyum lemah. "Duduklah. Sudah lama tidak kulihat kamu. Bagaimana perasaanmu, anak muda?" Pertanyaan tulus itu membuat Amara hampir menangis lagi. Dia menggeleng, tak bisa berkata. Nenek Clara memahami. Dia membubarkan suster itu. "Tolong ambilkan teh herbal untuk kami, dan kamu bisa istirahat dulu, ya." Setelah suster pergi, Nenek Clara menepuk tepi tempat tidurnya. "Kemarilah. Kamu terlihat seperti memikul beban dunia." Amara duduk, menatap tangannya.
Hari itu sangat sulit, Nek. Aku tahu. Aku melihat caramu menahan air mata saat foto. Aku mendengar bisikan-bisikan itu. Ibu Ratna, dia adalah produk dari ketakutannya sendiri. Tapi itu tidak membenarkan perbuatannya. Mereka berbincang sebentar. Nenek Clara bercerita tentang masa mudanya, tentang cintanya pada seni, tentang bagaimana dia harus berjuang di dunia yang didominasi laki-laki. Ceritanya menghibur, memberikan perspektif. Namun, wajah Nenek Clara tiba-tiba berkerut kesakitan. Obatku di lemari kecil di sana, ujarnya, menunjuk ke sebuah lemari kayu tua di sudut. Tolong ambilkan, yang botol kecil warna coklat. Amara segera bangkit dan membuka pintu lemari. Di dalamnya agak berantakan, botol-botol obat, gelas, buku harian tua, dan beberapa kotak kayu. Saat dia meraba-raba mencari botol coklat, tangganya tanpa sengaja menyenggol sebuah kotak kayu yang diletakkan agak ke tepi. Kotak itu jatuh ke lantai dengan suara berisik, dan tutupnya terbuka. Isinya berserakan, foto-foto hitam putih yang sudah menguning, surat-surat yang diikat pita, dan sebuah medali kecil. Aduh, maaf, Nek. Amara berjongkok dengan cepat untuk memunguti barang-barang itu. Dengan hati-hati, dia mengumpulkan foto-foto dan surat-surat. Saat itulah matanya tertuju pada satu foto tertentu. Foto itu berukuran agak besar, dicetak di atas kertas tebal dengan sudut-sudut yang sudah melengkung. Fotonya adalah seorang wanita muda yang berdiri di teras depan rumah Wijaya, atau sebuah rumah yang sangat mirip, dengan latar belakang taman yang rimbun. Wanita itu mengenakan gaun putih longgar dengan potongan era 1920-an, rambutnya ikal pendek. Dia tersenyum lebar, dan di tangannya dia memegang sebuah buku sketsa. Yang membuat Amara membeku adalah wajah wanita itu. Itu bukan wajah yang sama persis, tetapi kemiripannya sangat mencengangkan. Bentuk mata yang sedikit sipit namun tajam, garis rahang yang lembut, senyuman yang asimetris dengan bibir atas yang sedikit lebih tipis. Itu seperti melihat foto dirinya sendiri dalam versi zaman dulu. Jantung Amara berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, dia membalik foto itu. Di belakangnya, tertulis tulisan tangan dengan tinta yang sudah memudar, dalam bahasa yang tidak dia mengerti sepenuhnya. Beberapa kata bisa dibaca, Elizabeth Vandenberry di rumah nenekku. 1928. Elizabeth Vandenberry. Nama itu menggema di kepalanya, seperti sebuah lonceng yang lama tidak dibunyikan. Dia pernah mendengar nama itu, di buku sejarah seni, dalam konteks kolektor dan patron seni era kolonial akhir. Nenek, panggil Amara, suaranya bergetar. Siapa ini? Dia berbalik, menunjukkan foto itu pada Nenek Clara. Wajah Nenek Clara, yang tadi pucat, kini berubah. Matanya membesar, penuh dengan emosi yang tak terbaca, kejutan, kesedihan, dan sesuatu yang mirip pengakuan. Napasnya tersengal-sengal. Dia mengulurkan tangannya yang bergetar. Berikan padaku, bisiknya. Amara memberikan foto itu. Nenek Clara memandanginya lama, jari-jarinya yang keriput membelai permukaan foto itu dengan lembut. Air mata menggenang di matanya. Akhirnya, gumam Nenek Clara, suaranya hampir tak terdengar. Lalu, tatapannya naik, menembus Amara dengan intensitas yang membuat gadis itu mundur selangkah. Cucuku, oh, Tuhan. Jadi benar. Benar apa, Nek? Siapa wanita ini? Dia mirip sekali dengan saya. Bukan hanya mirip, Amara, kata Nenek Clara, tarikan napasnya dalam. Dia adalah adik perempuan nenekku, Elizabeth Vandenberry. Dan kamu. Dia terbatuk, tubuhnya terguncang. Amara panik. Nek, tenang. Aku akan panggil suster. Tidak. Jangan. Nenek Clara menggenggam lengan Amara dengan kekuatan yang mengejutkan untuk orang sakit. Dengarkan. Di dalam kotak itu ada surat. Surat yang dibungkus kulit coklat tua, diikat pita biru. Ambilkan. Dengan jantung yang sekarang berdegup kencang seperti genderang perang, Amara merogoh kembali ke dalam kotak. Dia menemukan bundelan surat yang dimaksud. Dia membawanya ke Nenek Clara. Wanita tua itu dengan susah payah duduk lebih tegak, bersandar pada bantal. Dia membuka ikatan pita dengan gemetar, mengeluarkan selembar surat kertas yang rapuh. Tulisan tangan di dalamnya dalam bahasa Belanda, dengan beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Kamu bisa membaca Belanda? Tanya Nenek Clara. Sedikit. Dari studi sejarah seni, jawab Amara, matanya tak lepas dari surat itu. Nenek Clara mengangguk.
Surat ini dari ibuku, nenekmu, maksudku, kepada adiknya, Elizabeth. Dia menulis tentang anaknya. Bayi perempuan yang lahir dari Elizabeth dan seorang seniman Jawa bangsawan. Bayi yang harus mereka sembunyikan karena konflik keluarga dan politik. Bayi itu mereka beri nama Claire, seperti ibuku. Tapi mereka memanggilnya Kuntum. Setiap kata seperti palu yang memukul Amara. Dia mendengarkan, tubuhnya kaku. Elizabeth dan suaminya tewas dalam kecelakaan mobil di Bandung. Saat itu Kuntum masih bayi. Seorang pelayan setia mereka, seorang perempuan Jawa bernama Sari, mengambil bayi itu dan melarikan diri, berusaha menyelamatkannya dari keluarga Vandenberry yang tidak menyetujui pernikahan itu dan ingin menguasai warisannya. Sari berjanji akan membawa Kuntum ke satu-satunya orang yang bisa dipercaya, ibuku. Tapi, ibuku sedang berlayar ke Belanda saat itu. Sari, yang ketakutan dan bingung, akhirnya membawa Kuntum ke sebuah panti asuhan di Jakarta, dengan meninggalkan petunjuk dan liontin bunga teratai, liontin milik Elizabeth, untuk identifikasi. Namun, petunjuk itu hilang, atau panti asuhannya pindah, atau entah. Kuntum hilang. Dan kami mencarinya selama puluhan tahun. Udara di kamar itu terasa habis. Amara tak bisa bernapas. Pikirannya berputar liar. Panti asuhan. Liontin bunga teratai. Bayi perempuan. Tangannya secara refleks meraih liontin yang selalu dikenakannya di leher, yang tersembunyi di balik kaosnya. Dia menariknya keluar, menggenggamnya erat. Liontin seperti ini, bisiknya, suaranya parau. Nenek Clara melihat liontin perak berbentuk bunga teratai itu. Air matanya akhirnya tumpah. Ya, itu milik Elizabeth. Dibuat khusus di Amsterdam. Ada inisial, EVDB, yang kecil di bagian belakang. Dengan gemetar, Amara melepas liontin itu dan membaliknya. Di bawah cahaya lampu kamar, dengan mata yang dibelalakan, dia melihatnya. Di bagian belakang, sangat kecil dan halus, terukir huruf-huruf yang hampir tak terlihat, EVDB. Dunia di sekeliling Amara seakan berhenti berputar. Suara hilang. Dia hanya bisa menatap liontin di tangannya, lalu foto wanita di tempat tidur, lalu wajah nenek Clara yang penuh air mata. Kuntum adalah ibu kandungmu, Amara, suara nenek Clara pecah. Dan kamu adalah cicit dari Elizabeth Vandenberry. Kamu adalah keturunan langsung dari salah satu keluarga tertua dan terkaya di negeri ini. Keluarga yang kekayaannya dan koleksi seninya membuat Wijaya terlihat seperti pemula. Informasi itu terlalu besar, terlalu berat. Amara terduduk kembali di tepi tempat tidur, kepalanya pusing. Seluruh hidupnya, identitasnya sebagai gadis yatim piatu, penerimaan dirinya akan nasib, semua penghinaan yang dia terima karena tidak punya keluarga, berdiri di atas kebohongan, atau lebih tepatnya, di atas sebuah tragedi yang terlupakan. Kenapa nenek tidak bilang dari dulu? Saat pertama bertemu, tanyanya, suara hampa. Karena aku harus pasti, anakku, jawab nenek Clara, mengusap air matanya. Kemiripanmu dengan Elizabeth sangat mencolok. Tapi dunia ini penuh dengan kemiripan yang kebetulan. Aku mulai menyelidiki diam-diam. Namamu, Amara, diberikan oleh ibu asuhmu. Tapi nama pemberian panti? Claire. Sama dengan nama ibumu. Tanggal perkiraan lahirmu cocok. Lokasi panti asuhanmu adalah salah satu yang didanai oleh yayasan keluarga kami di masa lalu. Liontin itu adalah bukti terakhir. Aku sudah memastikannya sejak sebelum pernikahanmu, tapi aku tidak ingin mengacaukan hari besarmu. Dan, sejujurnya, aku takut. Takut jika ternyata salah. Takut kehilangan harapan lagi setelah sekian lama. Amara memandang foto Elizabeth lagi. Wanita itu tersenyum, matanya bersinar, penuh dengan kehidupan dan kemungkinan. Dia adalah darah dagingnya. Dia memiliki keluarga. Sebuah keluarga yang besar, kaya, dan punya sejarah. Ironinya terasa begitu pahit dan begitu tajam. Lalu, tiba-tiba, sebuah memori lampau melintas. Saat makan malam pertama, Ibu Ratna berkata, mungkin ada hubungan darah yang bisa menjelaskan bakat seni Anda ini. Dan Amara menjawab, seni itu adalah panggilan, mungkin tidak perlu dijelaskan oleh garis keturunan. Sekarang, ternyata garis keturunan itu memang ada, dan mungkin memang menjelaskan segalanya. Nenek, apa yang harus saya lakukan? Tanya Amara, merasa seperti anak kecil yang tersesat. Pertama, kamu harus tenang, kata nenek Clara, meraih tangannya. Kebenaran ini adalah warisan, tetapi juga beban.
Keluarga Van den Berry bukanlah keluarga biasa. Ada kekayaan yang sangat besar, yayasan, koleksi seni yang tak ternilai, dan tentu saja, nama. Nama yang dihormati dan ditakuti. Apakah Ibu Ratna tahu? Nenek Clara mengerutkan kening. Dia tahu tentang keluarga Van den Berry, tentu saja. Setiap orang di lingkaran kami tahu. Tapi dia tidak pernah tahu tentang bayi yang hilang. Rahasia itu hanya dipegang oleh garis keturunan langsung, dan setelah ibuku meninggal, hanya aku yang tahu. Aku sengaja menyimpannya, karena aku tidak percaya pada banyak orang, termasuk Ratna yang terlalu ambisius. Sebuah pikiran muncul di benak Amara, pikiran yang gelap dan penuh dengan sesuatu yang hampir mirip keinginan untuk balas dendam. Ibu Ratna yang merendahkannya, yang menyakitinya di hari pernikahannya. Ibu Ratna yang menganggapnya sampah masyarakat karena tidak punya silsilah. Bagaimana jadinya jika dia tahu? Tapi Amara menepis pikiran itu. Dia bukan orang yang seperti itu. Kebenaran ini harus disikapi dengan bijak, bukan dengan amarah. Nenek, saya perlu waktu untuk mencerna semua ini. Tentu, cucuku. Tentu. Tapi ketahuilah, kamu tidak lagi sendiri. Kamu memiliki aku. Dan kamu memiliki seluruh sejarah yang membentukmu. Kamu adalah bunga teratai yang tidak hanya tumbuh dari lumpur, tetapi juga dari akar yang kuat dan mulia. Suster kembali membawa teh. Suasana di kamar berubah. Sekarang ada sebuah rahasia besar yang mengikat mereka. Nenek Clara meletakkan foto dan surat itu kembali ke dalam kotak. Simpan ini. Milikmu sekarang. Ada dokumen hukum lainnya, surat wasiat, akta lahir ibumu, pengakuan notaris. Semua ada di brankasku. Kapanpun kamu siap. Amara memegang kotak kayu itu. Terasa sangat berat, padahal fisiknya ringan. Saat dia bersiap pulang, Nenek Clara berkata lagi, Amara, satu hal. Jangan biarkan kebenaran ini mengubah siapa dirimu. Kamu yang tumbuh dengan kebaikan Ibu Sri, kamu yang mencintai seni dengan tulus, kamu yang sabar dan kuat, itulah jiwamu. Darah hanyalah darah. Tapi karakter adalah pilihan. Dengan kotak kayu berisi rahasia keluarganya yang erat digenggam, Amara meninggalkan rumah itu. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi. Kota yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Dia memasuki penthouse yang masih sepi. Ardian belum pulang. Dia meletakkan kotak itu di atas meja makan marmer yang besar, dan duduk menatapnya. Lambat laut, dia mengeluarkan foto Elizabeth lagi. Dia membandingkannya dengan refleksi dirinya di kaca jendela. Ya, kemiripannya jelas. Dia mengeluarkan surat-surat lain, mencoba membaca tulisan Belanda yang kuno. Dia menemukan surat wasiat sementara dari Elizabeth, yang menyebutkan bahwa seluruh hartanya diperuntukkan bagi putrinya, Claire Kuntum. Ada juga surat dari pengacara keluarga. Pikiran Amara berkelana ke Ibu Ratna. Dia membayangkan ekspresi wanita itu jika tahu kebenaran ini. Rasa sakit di hari pernikahan masih segar. Penghinaan, cacian, dan perendahan. Tiba-tiba, air mata yang berbeda mengalir. Bukan air mata sedih, tetapi air mata kelegaan yang aneh. Dia menangis karena selama ini dia merasa kurang, ternyata dia berasal dari sesuatu yang lebih. Dia menangis karena ibunya yang malang, Kuntum, yang hidupnya berakhir tragis tanpa pernah tahu kebenaran. Dia menangis untuk Ibu Sri, yang telah mengasuhnya dengan cinta tulus meski tanpa darah. Saat Ardian pulang, dia menemukan Amara masih duduk di depan kotak kayu, dengan foto di tangan dan wajah yang basah oleh air mata. Dia panik. Amara? Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja. Amara menatapnya, matanya merah namun ada cahaya baru di dalamnya, cahaya yang berasal dari pengetahuan yang dalam. Dian, ucapnya, suaranya tegas meski bergetar. Ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu. Tentang siapa aku sebenarnya. Dan malam itu, di penthouse yang mewah, di hadapan suaminya yang tercinta, Amara mulai bercerita. Cerita tentang Elizabeth, tentang Kuntum, tentang liontin bunga teratai, tentang Nenek Clara, dan tentang darah yang mengalir dalam nadinya. Ardian mendengarkan dengan mulut terbuka, rasa kaget, takjub, dan akhirnya, sebuah kebanggaan yang dalam tersirat di wajahnya. Jadi, kata Ardian setelah Amara selesai, menarik napas dalam. Ibu, dia tidak hanya menghina istriku. Dia menghina seorang keturunan Van den Berry. Ucapan itu menggantung di udara. Sebuah realitas baru. Sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Amara memandang kotak kayu itu, lalu pada Ardian.
Aku tidak ingin menggunakan ini untuk balas dendam, Dian. Tapi aku ingin mereka tahu. Aku ingin Ibu Ratna tahu bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh latar belakang yang dia ketahui. Dan bahwa dia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Ardian memeluknya. Apapun yang kamu putuskan, aku di sisimu. Tapi ingat, ini adalah hidupmu, identitasmu. Jalani dengan caramu. Keesokan harinya, Amara bangun dengan perasaan yang belum pernah dia alami, sebuah fondasi yang kokoh di bawah kakinya. Dia bukan lagi seorang pengungsi di dunia suaminya. Dia adalah seseorang dengan sejarahnya sendiri, dengan akarnya sendiri. Dan dia siap menghadapi apapun, termasuk Ibu Ratna, dengan kebenaran sebagai tameng dan senjatanya. Kotak kayu tua itu masih ada di atas mejanya, diam namun penuh kuasa. Di dalamnya, tersimpan bukan hanya surat dan foto, tetapi juga kunci untuk membuka semua pintu yang sebelumnya tertutup rapat untuknya. Dan Amara kini memegang kunci itu. Esok paginya, Amara bangun dengan kepala yang masih penuh dengan gema masa lalu. Kotak kayu itu sekarang diletakkan di atas meja riasnya, sebuah benda biasa yang mengandung badai dalam diamnya. Ardian masih tidur di sampingnya, wajahnya yang biasanya tegang dalam tidur kini terlihat lebih tenang setelah mendengar cerita semalam. Amara memandangnya, rasa syukur yang dalam mengalir di dadanya. Setidaknya, dalam kekacauan ini, dia memiliki satu orang yang berada di sisinya tanpa syarat. Dia menyentuh bahunya lembut. Dian, bangun. Ardian membuka mata, langsung waspada. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Aku ingin pergi menemui Nenek Clara lagi. Hari ini, aku perlu tahu semuanya. Dan aku ingin kamu ada di sana. Setengah jam kemudian, mereka sudah berada di jalan menuju rumah Wijaya. Kali ini, Amara tidak merasa seperti penyusup atau orang asing. Ada ketenangan baru dalam dirinya, sebuah kepastian yang berasal dari pengetahuan tentang asal-usulnya. Ardian menggenggam tangannya erat, sesekali meliriknya dengan penuh kekaguman. Nenek Clara sudah menunggu di ruang santainya, sebuah ruang kecil yang hangat dengan jendela menghadap ke taman belakang. Dia terlihat lebih segar dari kemarin, duduk di kursi goyang antik dengan selimut di pangkuannya. Di hadapannya, di atas meja kayu tua, telah tersedia sebuah brankas kecil dari baja dan beberapa map berdebu. Kalian datang, sambutnya. Senyumnya hangat namun penuh dengan kesungguhan. Aku tahu kamu akan kembali. Duduklah. Amara dan Ardian duduk di sofa berhadapan dengannya. Suasana terasa hikmat, seperti upacara penyerahan warisan. Nenek, mulailah Amara. Aku perlu memahami segalanya. Siapa keluarga Van den Berry? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa artinya ini untukku? Nenek Clara menghela napas panjang, memandang keluar jendela seolah mencari kata-kata di antara pepohonan. Ini adalah cerita lama, penuh dengan cinta, tragedi, dan rahasia. Keluarga Van den Berry berasal dari Belanda. Mereka datang ke Hindia Belanda pada awal 1800-an sebagai pedagang rempah. Tapi leluhur kita, Christiaan Van den Berry, adalah seorang yang visioner. Dia tidak hanya berdagang, dia mengumpulkan seni, mendukung pelukis-pelukis pribumi dan Eropa, membangun perpustakaan, dan menginvestasikan kekayaannya di tanah dan pendidikan. Dia membuka map pertama, mengeluarkan dokumen-dokumen berbahasa Belanda yang usang, serta foto-foto hitam putih sebuah rumah besar bergaya Indis yang megah. Mereka menjadi salah satu keluarga terkaya dan paling berpengaruh di koloni. Tapi mereka juga dikenal sebagai keluarga yang progresif. Mereka mendukung gerakan nasionalis secara diam-diam, menyumbang untuk sekolah-sekolah pribumi. Kakek buyutmu, Alexander Van den Berry, bahkan menikah dengan seorang perempuan Jawa dari keluarga bangsawan Surakarta. Itu adalah skandal besar pada masanya. Dari pernikahan itulah lahir nenekku, Margaretha, dan adiknya, Elizabeth. Nenek Clara mengeluarkan foto lain. Dua gadis muda dengan rambut pirang dan mata cerah, berdiri di depan rumah yang sama seperti di foto Amara kemarin. Elizabeth, yang lebih muda, tersenyum lebih lebar. Elizabeth adalah jiwa bebas. Dia melukis, menyukai puisi, dan membenci batasan-batasan sosial. Di sebuah pameran seni di Batavia tahun 1927, dia bertemu dengan seorang pelukis Jawa bernama Raden Mas Wisnu Prawiro. Dia adalah seorang bangsawan sekaligus seniman berbakat yang dikirim keluarganya untuk belajar di Belanda. Mereka jatuh cinta. Cinta yang sangat dalam, tapi juga mustahil menurut standar zaman itu. Seorang perempuan Belanda dari keluarga elit dan seorang pribumi. Ceritanya mulai menyentuh relung hati Amara.
Dia bisa membayangkan betapa beraninya Elizabeth. Keluarga Vandenberry, meski progresif, tidak siap untuk ini. Tekanan dari masyarakat kolonial, juga dari keluarga Wisnu yang khawatir dengan reputasi, sangat besar. Tapi Elizabeth dan Wisnu menikah diam-diam. Mereka bersembunyi di sebuah rumah kecil di Bandung. Di sanalah, tahun 1929, putri mereka lahir. Mereka menamainya Claire Margaretha, tapi memanggilnya Kuntum, bunga yang baru mekar. Amara merasakan sakit di dadanya. Ibu kandungnya, seorang bayi yang lahir dari cinta terlarang. Sayangnya, kebahagiaan mereka singkat. Tahun 1930, mereka tewas dalam kecelakaan mobil di jalan menuju Ciater. Kecelakaan itu mencurigakan, tapi tidak pernah terbukti. Yang pasti, Kuntum, yang saat itu baru berusia 1 tahun, selamat karena dititipkan pada seorang pelayan setia, Sari, yang kebetulan tidak ikut dalam mobil. Nenek Clara membuka brankas kecil itu. Dari dalamnya, dia mengeluarkan sebuah kain beludru berwarna ungu tua. Di atasnya terbaring sebuah liontin yang identik dengan milik Amara, namun lebih besar dan terbuat dari emas putih dengan intan kecil di tengahnya. Juga ada sebuah surat pernikahan yang sudah lapuk, dan akta kelahiran bayi dengan nama Claire Margaretha Vandenberry Prawiro. Sari panik. Dia tahu ada pihak yang tidak menginginkan Kuntum hidup, entah dari keluarga Vandenberry yang ingin melindungi nama baik dan warisan, atau dari keluarga Wisnu yang malu. Dia membawa Kuntum dan surat-surat ini, berniat mencari Margaretha, kakak Elizabeth, yang saat itu sedang berada di Belanda. Tapi Sari hanya seorang pelayan. Dia ketakutan, dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Kuntum di sebuah panti asuhan Katolik di Jakarta, dengan harapan anak itu akan dirawat dengan baik. Dia menyelipkan liontin emas ini di baju bayi, dan liontin perak yang kamu miliki, yang adalah hadiah dari Wisnu untuk Elizabeth, dia ikatkan di pergelangan bayi. Bersama sebuah surat pendek yang menjelaskan asal-usulnya. Tetesan air mata pertama jatuh dari mata Amara. Dia membayangkan seorang perempuan muda yang ketakutan, berusaha menyelamatkan nyawa bayi kecil. Bayi yang adalah ibunya. Tapi, seperti yang sering terjadi, surat itu hilang. Mungkin dicuri, mungkin dibuang oleh pengurus panti yang takut terlibat masalah. Liontin emas itu mungkin dijual untuk biaya hidup. Yang tersisa hanya liontin perak yang sederhana. Kuntum tumbuh di panti asuhan tanpa tahu siapa dirinya. Dia diadopsi oleh sebuah keluarga, tapi keluarga itu kemudian pindah dan catatannya hilang dalam perang. Jejaknya terputus. Nenek Clara menatap Amara. Margaretha, nenekku, kembali dari Belanda dan mencari adik serta keponakannya seumur hidupnya. Dia mewariskan pencarian ini pada ibuku, dan kemudian padaku. Kami menyewa detektif, menyebar informasi, tapi selalu mentok. Sampai aku melihatmu, Amara. Saat pertama kali Ardian membawamu ke rumah ini, aku terpana. Kamu adalah potret hidup Elizabeth yang muda. Lalu aku tahu kamu dari panti asuhan. Aku mulai menyelidiki diam-diam. Nama pemberian di akta panti asuhanmu adalah Claire. Tanggal lahir perkiraan cocok. Dan yang terpenting, dia menunjuk liontin di leher Amara. Liontin itu. Saat aku memastikan itu adalah liontin yang sama, hatiku tahu. Kamu adalah cicit dari Elizabeth. Keturunan terakhir dari garis darah Vandenberry yang langsung. Ruang itu sunyi sejenak. Hanya suara burung dari taman yang terdengar. Warisan. Amara akhirnya berbicara, suaranya serak. Apa warisan yang nenek bicarakan? Nenek Clara membuka map terakhir. Ini berisi dokumen hukum yang lebih modern, surat wasiat, sertifikat saham, dokumen properti, dan laporan dari sebuah firma pengacara ternama. Keluarga Vandenberry, meski namanya tidak lagi seterkenal dulu, masih sangat kaya. Kekayaan itu dikelola oleh sebuah yayasan keluarga yang didirikan oleh Margaretha. Yayasan itu mengelola portofolio investasi yang tersebar di seluruh dunia, saham, properti komersial di Singapura dan Amsterdam, perkebunan teh dan karet di Indonesia yang sekarang diolah secara berkelanjutan, dan tentu saja, koleksi seni Vandenberry. Ardian yang selama ini diam, ikut terkesima. Koleksi seni Vandenberry? Yang katanya hilang selama Perang Dunia Kedua. Nenek Clara mengangguk. Tidak hilang. Hanya disimpan dengan sangat rahasia. Koleksi itu termasuk lukisan-lukisan maestro Eropa seperti Minor Works dari Rembrandt dan Van Gogh, koleksi seni Prarabdhita, dan yang paling berharga, karya-karya lengkap Raden Saleh, Affandi, S. Sudjojono, serta seniman Indonesia lain dari masa pergerakan,
yang dikumpulkan dan dilindungi oleh keluarga kami. Koleksi itu diestimasi bernilai ratusan juta dolar, mungkin lebih. Tapi nilainya yang sesungguhnya adalah sejarah dan budaya. Amara merasa pusing. Ini seperti dongeng. Dari gadis yang harus berhemat untuk membeli cat air, tiba-tiba menjadi pewaris kekayaan yang tak terbayangkan. Surat wasiat Margaretha sangat jelas, lanjut Nenek Clara. Segala kekayaan dan yayasan diwariskan kepada keturunan sah langsung dari Elizabeth van den Berry. Jika tidak ditemukan dalam waktu 100 tahun setelah kematian Elizabeth, maka seluruh aset akan disumbangkan kepada museum-museum di Indonesia dan Belanda. Batas waktunya adalah tahun depan. Jadi, waktu hampir habis. Dan kebetulan, atau takdir, membuat Amara ditemukan tepat pada waktunya. Bagaimana bisa semua ini tetap menjadi rahasia? Bagaimana dengan keluarga Wijaya? Mereka tidak tahu, tanya Ardian. Keluarga Wijaya adalah keluarga baru uang, Ardian, jawab Nenek Clara dengan nada diplomatis. Kakekmu membangun bisnisnya dari nol setelah perang. Keluarga Van den Berry adalah aristokrasi lama. Dunia yang berbeda. Mereka tahu nama itu, tapi menganggap keluarga itu sudah punah atau kehilangan kekayaannya setelah perang. Ibu Ratnamu mungkin hanya mengenal Van den Berry sebagai nama sejarah, bukan sebagai kekuatan finansial yang masih hidup. Dan aku sengaja menjaga rahasia ini. Aku tidak percaya pada ketamakan manusia, dan aku ingin pewaris yang sah ditemukan dengan murni, bukan karena uang. Dia menatap Amara. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan? Amara memandang dokumen-dokumen itu. Kekuasaan dan kekayaan yang tiba-tiba ditawarkan padanya terasa mengerikan. Tapi dia juga melihat sebuah peluang. Peluang untuk tidak lagi menjadi korban. Peluang untuk mendefinisikan ulang posisinya. Bukan sebagai Amara si miskin yang menikah ke keluarga kaya, tetapi sebagai Amara Van den Berry, seorang perempuan dengan warisan dan tanggung jawab. Aku ingin mengklaim warisanku, ucap Amara perlahan, namun penuh keyakinan. Tapi bukan untuk menjadi kaya. Aku ingin menggunakan ini untuk sesuatu yang baik. Untuk seni, untuk pendidikan, seperti yang leluhurku lakukan. Dan dia menatap Ardian. Aku ingin kebenaran ini diketahui. Khususnya oleh ibumu, Dian. Dia perlu tahu siapa yang dia hina. Ardian mengangguk, wajahnya serius. Aku mendukungmu. Tapi hati-hati. Ibu, reaksinya bisa tidak terduga. Nenek Clara tersenyum, sebuah senyum puas. Bagus. Maka, langkah pertama adalah pertemuan keluarga. Aku akan mengundang seluruh keluarga inti Wijaya, Ibu Ratna, Bapak Anton, kamu berdua, dan tentu saja aku. Di sini, aku akan menyampaikan kebenaran ini. Kapan? Tanya Amara, jantungnya berdebar. Besok malam. Beri mereka waktu 1 hari untuk bersiap-siap menerima tamu penting, jawab Nenek Clara, matanya berbinar licik. Dan Amara, pakailah liontin emas ini besok. Simbol bahwa kamu bukan hanya keturunan, tetapi juga pengakuan resmi. Dia menyerahkan liontin emas putih dengan intan itu. Amara menerimanya. Berat, dingin, dan penuh sejarah. Sepulang dari rumah itu, Amara merasa seperti orang yang berbeda. Dia membawa pulang map-map berisi dokumen warisannya. Di penthouse, dia membuka dokumen-dokumen itu satu persatu. Ada sertifikat saham di perusahaan-perusahaan global, dokumen kepemilikan sebuah villa di tepi Danau Geneva, sebuah apartemen di Paris, dan yang membuatnya terkesima, katalog lengkap koleksi seni Van den Berry yang disimpan di sebuah gudang khusus berteknologi tinggi di Swiss. Ada lukisan Raden Saleh yang selama ini dianggap hilang. Sketsa awal Affandi untuk lukisan, pengemis, yang legendaris. Bahkan sebuah naskah kuno dari Jawa dengan ilustrasi yang indah. Ini adalah dunia yang sama sekali asing, tapi entah bagaimana, dunia seni di dalamnya sangat familiar baginya. Darah memang tidak berbohong. Malam itu, saat dia bersiap tidur, dia memandang 2 liontin yang sekarang tergantung di meja riasnya. Yang perak, sederhana, teman sepanjang hidupnya yang penuh misteri, dan yang emas, megah, penjawab semua misteri itu. Dia mengambil liontin perak dan memakainya. Yang emas akan dia pakai besok. Apakah kamu takut? Tanya Ardian di sampingnya. Tidak, jawab Amara, dan dia terkejut karena itu benar. Aku justru merasa lengkap. Selama ini ada bagian dari diriku yang kosong, dan sekarang aku tahu kenapa. Aku tidak takut pada Ibu Ratna lagi. Karena aku tahu, penghinaannya berasal dari ketidaktahuan.
Dan besok, ketidaktahuan itu akan berakhir. Ardian memeluknya. Aku bangga padamu. Apapun yang terjadi, kamu tetap Amara yang aku cintai. Baik dengan liontin perak atau emas. Keesokan harinya berlalu dengan lambat. Amara memilih pakaiannya dengan hati-hati. Bukan gaun mewah, tapi sebuah setelan celana dan blazer warna krem yang sederhana namun elegan, dengan potongan yang bagus. Dia ingin terlihat berwibawa, tapi tetap seperti dirinya sendiri. Rambutnya dia biarkan tergerai alami. Dan di lehernya, tergantung liontin emas dengan intan yang berkilau lembut. Ardian juga berpakaian formal. Mereka saling memberikan dukungan dengan pandangan sebelum meninggalkan penthouse. Pertemuan dijadwalkan pukul 7 malam di ruang perpustakaan Rumah Wijaya, tempat pertama kali Amara bertemu Ardian. Saat mereka tiba, Ibu Ratna dan Bapak Anton sudah duduk. Ibu Ratna terlihat sedikit kesal karena diundang mendadak dengan pemberitahuan yang misterius dari Nenek Clara. "Nenek, ini tentang apa? Kenapa harus formal seperti ini?" Tanyanya begitu Nenek Clara masuk dengan didukung tongkat, tapi berdiri tegak. "Duduklah, Ratna," kata Nenek Clara dengan suara yang punya otoritas alami. "Malam ini, aku akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang mengubah segalanya." Semua duduk. Suasana tegang. Ibu Ratna matanya menyapu Amara, berhenti sejenak di liontin emasnya. Alisnya berkerut seolah mengenali sesuatu tapi tidak yakin. Nenek Clara tidak buang waktu. Dia meletakkan sebuah folder tebal di atas meja. Bertahun-tahun yang lalu, ada sebuah keluarga bernama Vandenberry. Ibu Ratna langsung menyahut, "Vandenberry? Keluarga kolektor seni itu? Yang konon hilang setelah perang." "Tidak hilang," sahut Nenek Clara. "Hanya bersembunyi. Dan mereka memiliki sebuah rahasia. Seorang putri, Elizabeth, menikah diam-diam dengan seorang seniman Jawa dan memiliki seorang anak perempuan bernama Claire, yang hilang di masa perang." Ibu Ratna terlihat tidak sabar. "Nenek, ini pelajaran sejarah yang menarik, tapi apa hubungannya dengan kita?" "Hubungannya," Nenek Clara menatap Amara, "adalah bahwa Claire yang hilang itu adalah ibu kandung dari menantumu, Amara. Dan Amara adalah keturunan sah terakhir dari garis darah Vandenberry." Ruang itu mendadak senyap. Bapak Anton tercengang. Ibu Ratna memandang Amara dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca, kejutan, ketidakpercayaan, dan sesuatu yang mirip dengan kepanikan. Apa maksudmu?" Ibu Ratna akhirnya berkata, suaranya lebih tinggi dari biasanya. "Maksudku, Ratna, bahwa perempuan yang kamu anggap tidak pantas untuk anakmu karena tidak punya keluarga, sebenarnya adalah pewaris dari salah satu nama terhormat dan kekayaan terbesar yang pernah ada di negeri ini." Nenek Clara membuka folder, mengeluarkan salinan surat wasiat, dokumen silsilah yang diverifikasi oleh pengacara internasional, dan foto-foto Elizabeth. "Lihatlah," kata Nenek Clara, meletakkan foto Elizabeth di depan Ibu Ratna. "Dan bandingkan dengan istrimu, Ardian." Ibu Ratna melihat foto, lalu melihat Amara. Wajahnya perlahan berubah pucat. Dia melihat kemiripan yang tidak bisa disangkal. Tangannya gemetar saat mengambil dokumen surat wasiat, matanya menyapu angka-angka dan daftar aset. Ini tidak mungkin," gumamnya. "Semua telah diverifikasi. Pengacara keluarga dari Zurich akan datang minggu depan untuk bertemu dengan Amara," kata Nenek Clara. "Yayasan Vandenberry, koleksi seni yang tak ternilai, properti di seluruh dunia, semuanya adalah hak waris Amara." Sekarang, Ibu Ratna benar-benar terdiam. Mulutnya terbuka sedikit, matanya kosong menatap dokumen-dokumen itu, lalu naik menatap Amara. Tatapan itu berbeda. Bukan lagi tatapan merendahkan atau kasihan. Itu adalah tatapan ketakutan, rasa hormat yang terpaksa, dan penyesalan yang mulai menyala. Bapak Anton akhirnya berbicara. "Ini luar biasa. Amara, selamat. Kamu memiliki warisan yang luar biasa." "Terima kasih, Pak," jawab Amara dengan tenang. Dia menatap Ibu Ratna. "Ibu, aku tidak membawa ini untuk menyombongkan diri. Tapi aku ingin Ibu tahu bahwa nilai seseorang tidak diukur dari latar belakang yang tampak. Ibu menghina dan merendahkanku karena aku tidak punya keluarga. Sekarang Ibu tahu, aku punya keluarga. Tapi seandainya pun tidak, perlakuan Ibu tetap tidak bisa dibenarkan." Kata-kata itu menggantung di udara, tajam dan jelas. Ibu Ratna terlihat seperti ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya menekan dadanya.
Wajahnya yang biasanya sempurna dan terkendali kini berkerut oleh konflik batin yang hebat. Nenek Clara melanjutkan, dari sekarang, Amara akan mengambil tempatnya sebagai pewaris Vandenberry. Dia akan terlibat dalam yayasan, dalam pelestarian seni. Dan dia akan melakukannya dengan nama Wijaya juga, sebagai istri Ardian. Keluarga kita bukan lagi keluarga biasa, Ratna. Kita sekarang terhubung dengan warisan yang jauh lebih besar dan lebih tua. Ibu Ratna akhirnya menundukkan kepalanya. Tidak ada air mata, tidak ada permintaan maaf yang dramatis. Tapi tubuhnya yang tegang perlahan lunglai. Dia kalah. Bukan oleh amarah, tetapi oleh kebenaran yang menghancurkan seluruh prasangka dan nilai-nilai sempit yang dia pegang selama ini. Amarah merasa sebuah kelegaan yang besar. Bukan kemenangan yang manis, tetapi sebuah penutup. Dia melihat Ardian yang tersenyum padanya. Bangga. Kebenaran telah terungkap. Dan sekarang, dengan warisan darah yang terlupakan kini diingatkan kembali, kehidupan Amara akan berubah selamanya. Dia tidak lagi berada di pinggir, tetapi di pusat sebuah warisan yang menuntut tanggung jawab besar. Dan dia siap. Karena akhirnya, dia tahu siapa dirinya sebenarnya. Keheningan di ruang perpustakaan itu begitu pekat sehingga bunyi detak jam dinding kayu tua terdengar seperti genderang. Ibu Ratna masih terduduk kaku. Tangannya menggenggam salinan surat wasiat Margaretha Vandenberry begitu erat hingga kertasnya berkerut di tepinya. Wajahnya, yang biasanya adalah topeng sempurna pengendalian diri, telah retak. Pucat, bibir bergetar halus, matanya kosong menatap deretan angka yang menggambarkan kekayaan yang bahkan membuat kekayaan keluarga Wijaya terkesan seperti uang saku. Bapak Anton adalah yang pertama memecahkan kesunyian. Dia bangkit dari kursinya, langkahnya mantap menuju Amara. Wajah pria itu penuh dengan kehangatan dan, yang mengejutkan Amara, rasa hormat yang tulus. Bukan hormat karena kekayaan barunya, tetapi karena cara Amara menanggung semuanya dengan ketenangan luar biasa. Amara, ucap Bapak Anton, suaranya tegas namun lembut. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Tapi izinkan saya, sebagai kepala keluarga Wijaya, menyambutmu bukan hanya sebagai menantu, tetapi sebagai seorang rekan setara yang membawa kehormatan dan warisan besar ke dalam keluarga kita. Dia mengulurkan tangannya. Amara berdiri, menerima jabat tangan itu. Sentuhannya hangat dan kuat. Terima kasih, Bapak. Itu berarti banyak bagi saya. Tindakan Bapak Anton itu seperti sebuah pengesahan resmi, sebuah pernyataan bahwa status Amara telah berubah secara fundamental di mata keluarga. Ardian, yang berdiri di samping istrinya, meletakkan tangan di bahu Amara, sebuah geste dukungan yang tak perlu diucapkan. Semua mata kemudian beralih ke Ibu Ratna. Dia belum bergerak. Seolah-olah tubuhnya telah membatu di kursi tuanya yang berlapis kulit. Nenek Clara memandangnya dengan ekspresi yang tidak tergesa-gesa, memberikan waktu pada menantunya untuk mencerna badai realitas yang baru saja menerpanya. Ratna, panggil Nenek Clara akhirnya. Suaranya tidak lagi tegas seperti saat menyampaikan kebenaran, tetapi lebih seperti ajakan untuk berdialog. Kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Lambaian kepala Ibu Ratna begitu pelan, hampir tak terlihat. Dia melepaskan genggamannya pada kertas itu, meletakkannya kembali di atas meja dengan gerakan seperti orang yang memegang benda panas. Kemudian, dengan usaha yang tampak sangat besar, dia menaikkan pandangannya. Mata itu tidak lagi tajam dan penuh penilaian. Mata itu sekarang berisi kebingungan yang dalam, keraguan, dan, yang paling mencolok, rasa malu. Dia tidak melihat Amara. Matanya tertuju pada sebuah titik di lantai kayu yang mengilap di antara mereka. Saya, suaranya serak, berhenti. Dia membersihkan tenggorokannya, mencoba mencari kendali. Saya, tidak tahu. 4 kata itu. Sederhana, namun mengandung gunungan penyesalan. Bukan sebuah permintaan maaf yang dramatis, bukan pembelaan diri. Itu adalah pengakuan akan ketidaktahuan, akan kesalahan dasar dari semua prasangkanya. Ardian menarik napas dalam, bersiap untuk berkata sesuatu, tetapi Amara merasakan ketegangan di bahunya dan memberikan tekanan balik yang halus. Dia ingin mendengarkan ini. Selama ini, Ibu Ratna melanjutkan, suaranya masih parau namun mulai menemukan alurnya. Saya melihat dunia dengan kacamata yang sangat sempit. Garis keturunan, nama keluarga, jaringan, kekayaan yang terlihat, itu adalah mata uang yang saya pahami. Itu adalah cara saya bertahan. Cara saya memastikan keluarga ini tetap berada di puncak, cara saya melindungi Ardian dari orang-orang yang hanya menginginkan hartanya. Dia akhirnya mengangkat matanya, kali ini melihat ke arah Ardian, bukan Amara.
Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Nah, aku takut gadis ini, dengan latar belakangnya yang tidak jelas, akan menjadi beban, akan membuatmu menjadi bahan gunjingan, akan mengeksploitasi kebaikan hatimu. Air mata akhirnya muncul, menggenang di kelopak matanya, tetapi tidak jatuh. Ibu Ratna adalah orang yang bahkan menangis pun dengan terkendali. Yang tidak saya sadari, lanjutnya, dan kini matanya berani menatap Amara, meski hanya sekilas sebelum kembali menunduk, adalah bahwa saya sendiri yang menjadi beban prasangka. Saya yang menjadi penjaga dari sebuah penjara nilai-nilai yang usang. Saya merendahkan seseorang berdasarkan asumsi, tanpa pernah berusaha melihat isi hatinya, kekuatan karakternya, atau sejarahnya yang sebenarnya. Ruang itu kembali hening. Pengakuan Ibu Ratna tulus. Itu bukan skenario yang diharapkan Amara. Dia tidak mengharapkan air mata atau permohonan maaf yang berlebihan. Justru ketulusan yang pahit inilah yang lebih bermakna. Amara memutuskan untuk berbicara. Dia melepaskan pegangan Ardian dan mengambil 2 langkah maju, mendekati Ibu Ratna. Dia tidak duduk, tetapi berdiri dengan wibawa alami yang selalu dia miliki, namun kini diperkuat oleh pengetahuan akan jati dirinya. Ibu Ratna, ucapnya, suara jernih dan tenang memenuhi ruangan. Saya menerima pengakuan ibu. Rasa sakit di hari pernikahan saya sangat nyata. Kata-kata ibu, tatapan ibu, dan sikap ibu merendahkan tidak hanya saya, tetapi juga Ibu Sri yang telah menjadi ibu bagi saya, dan semua orang yang tumbuh dengan keadaan sederhana namun berjuang dengan integritas. Ibu Ratna menutup matanya, menahan rasa sakit mendengar kata-katanya sendiri diulang dalam konteks yang baru. Tapi, lanjut Amara, saya tidak ingin hidup dalam dendam. Warisan yang baru saya ketahui ini bukanlah alat untuk membalas atau meninggikan diri. Ini adalah tanggung jawab. Sama seperti saya tidak ingin dinilai hanya karena saya miskin dulu, saya juga tidak ingin dihormati hanya karena saya kaya sekarang. Dia berhenti, memastikan setiap kata terserap. Yang saya inginkan, yang selalu saya inginkan, adalah dihormati sebagai manusia. Sebagai individu. Sebagai seorang perempuan yang mencintai seni, yang mencintai Ardian, dan yang berusaha menjalani hidup dengan baik. Apakah saya Amara dari panti asuhan, atau Amara Vandenberry, inti saya tetaplah sama. Nenek Clara mengangguk pelan, senyum kecil kebanggaan mengembang di bibirnya yang keriput. Jadi, Amara menyimpulkan, menatap langsung ke mata Ibu Ratna yang sekarang terbuka kembali, penuh dengan kompleksitas emosi. Saya memaafkan ibu. Bukan karena ibu menyesal setelah tahu saya adalah pewaris Vandenberry. Tapi karena saya percaya manusia bisa berubah, bisa belajar. Saya memaafkan dengan satu syarat, bahwa mulai saat ini, ibu akan melihat saya, dan melihat semua orang, bukan dari lapisan luarnya, tetapi dari nilai-nilai yang mereka pegang dan perbuatan yang mereka lakukan. Itu bukanlah sebuah ultimatum, tetapi sebuah undangan. Sebuah kesempatan untuk memulai ulang. Ibu Ratna tampak terkejut. Dia jelas mengharapkan kemarahan, balas dendam yang dingin, atau setidaknya penghinaan balik. Bukan pengampunan yang elegan dan syarat yang justru membebaskan. Air mata yang selama ditahan itu akhirnya jatuh. 1 tetes, lalu 2, mengalir di pipinya yang biasanya tak bernoda, meninggalkan jejak kecil di bedaknya. Dia tidak mencoba menyapunya. Dia hanya mengangguk, lambat, penuh arti. Dia tidak bisa berkata-kata. Pengakuan dan penyesalannya terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Keheningannya sekarang adalah jawabannya. Sebuah keheningan yang bermakna. Bapak Anton mendekati istrinya, meletakkan tangan di pundaknya. Kita semua telah belajar pelajaran berharga malam ini, Ratna. Dan kita beruntung Amara memiliki hati yang begitu besar. Ardian akhirnya bergerak, berdiri di samping Amara. Ibu, ayah, nenek, saya mencintai Amara. Itu tidak pernah berubah, baik sebelum maupun setelah semua ini. Saya hanya berharap sekarang kita bisa menjadi keluarga yang sesungguhnya, tidak berdasarkan pada nama atau kekayaan, tetapi pada saling menghormati dan mendukung. Pertemuan itu berakhir dengan cara yang lebih tenang daripada yang dimulai. Tidak ada pelukan dramatis, tidak ada rekonsiliasi yang mendadak manis. Tapi ada sebuah pemahaman baru. Sebuah fondasi baru yang rapuh namun lebih kuat karena dibangun di atas kebenaran, bukan ilusi. Beberapa hari berikutnya adalah masa penyesuaian. Berita tentang warisan Amara tidak disebarluaskan ke publik. Nenek Clara, Amara, dan pengacara keluarga memutuskan untuk menjaga kerahasiaan untuk sementara, mengatur semua transisi dengan tenang. Namun, di dalam rumah Wijaya, perubahannya terasa.
Ibu Ratna menghindari Amara selama 2 hari, mungkin untuk mengumpulkan dirinya kembali. Tapi pada hari ketiga, dia mengundang Amara untuk minum teh di taman, bukan di ruang tamu formal, tetapi di gazebo tempat Amara dan Nenek Clara sering duduk. Pertemuan itu canggung pada awalnya. Ibu Ratna menyajikan teh sendiri, tanpa pelayan. Dia tidak langsung meminta maaf lagi, tetapi tindakannya berbicara. "Saya telah mempertimbangkan syaratmu, Amara," ujarnya, menatap cangkir di tangannya. "Dan itu adil. Lebih dari adil. Saya ingin mengenalmu. Bukan sebagai menantu, tetapi sebagai seorang individu. Jika kamu mengizinkan." Itulah awal yang baru. Percakapan mereka tidak langsung mendalam. Mereka membicarakan hal-hal kecil, cuaca, rencana Amara dengan museum, sebuah pameran seni yang akan datang. Tapi nada Ibu Ratna berbeda. Tidak lagi menguji atau mengarahkan. Dia bertanya, dan mendengarkan jawabannya. Perubahan lain yang nyata adalah dalam hal persiapan sebuah acara amal besar untuk museum tempat Amara bekerja, yang menjadi proyek pertamanya sebagai pihak yang terhubung dengan Yayasan Van den Berry. Dulu, Ibu Ratna akan mengambil alih sepenuhnya. Sekarang, dia datang kepada Amara. "Acara untuk museummu. Saya ingin membantu, jika kamu menginginkannya. Tapi kamu yang memimpin. Saya akan mengikuti arahanmu." Itu adalah penyerahan kekuasaan simbolis yang sangat besar. Amara, dengan bijak, menerima tawaran itu, dan memberi Ibu Ratna peran yang signifikan namun dalam koridor visi Amara sendiri. Mereka bekerja sama. Dan dalam proses itu, Ibu Ratna mulai melihat bakat organisasi, selera artistik, dan ketegasan Amara, kualitas-kualitas yang selama ini terhalang oleh prasangkanya. 1 bulan setelah pengungkapan kebenaran, keluarga besar Wijaya mengadakan makan malam bersama. Kali ini, Amara tidak merasa seperti boneka atau tamu asing. Dia duduk dengan percaya diri, berbagi cerita tentang rencana yayasannya untuk membuat program beasiswa bagi anak-anak panti asuhan yang ingin belajar seni. Ibu Ratna mendengarkan, dan bahkan menawarkan koneksinya di dunia pendidikan. Nenek Clara, di ujung meja, menyaksikan semuanya dengan puas. Malam itu, setelah makan malam, dia menarik Amara ke samping. "Kamu telah menanganinya dengan lebih baik dari yang aku bayangkan, cucuku. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kekuatan yang tenang. Itu adalah warisan terbesarmu, karakter itu." "Apa yang harus saya lakukan dengan semua ini, Nek?" "Kekayaan, yayasan, itu menakutkan. Lakukan dengan hatimu. Gunakan untuk melindungi seni, mendidik generasi berikutnya, dan yang terpenting, jangan pernah lupa dari mana kamu datang. Itu akan membimbingmu." Waktu pun berlalu. Amara secara resmi mengambil alih posisinya di Yayasan Van den Berry, dengan Nenek Clara sebagai penasihat. Langkah pertamanya adalah meminjamkan beberapa karya seni Indonesia dari koleksi keluarga untuk sebuah pameran khusus di Museum Nasional, dengan syarat bahwa museum tempatnya dulu bekerja menjadi mitra penyelenggara. Itu adalah keberhasilan besar, dan namanya, sebagai Amara Wijaya Van den Berry, mulai dikenal di lingkaran seni dan filantropi dengan rasa hormat yang berbeda. Bukan sebagai si penerima warisan, tetapi sebagai seorang yang berpengetahuan dan memiliki visi. Suatu sore, Amara dan Ardian mengunjungi panti asuhan Kasih Bunda. Ibu Sri menyambut mereka dengan air mata kebahagiaan. Amara mengumumkan bahwa yayasannya akan mendanai renovasi total panti, membangun perpustakaan dan ruang seni baru, serta memberikan beasiswa penuh untuk semua anak di sana yang ingin melanjutkan pendidikan. Itu adalah lingkaran yang sempurna. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Ardian menggenggam tangan Amara. "Aku bangga padamu. Kamu tidak hanya menemukan dirimu, kamu menggunakan penemuan itu untuk memberi cahaya pada orang lain. Aku hanya berusaha melakukan yang benar. Dan aku beruntung memilikimu di sampingku melalui semua ini." Mereka melewati galeri seni mewah tempat Amara dulu terpana pada lukisan Emergence. Kini, lukisan itu sudah tidak ada di etalase. Tapi Amara tersenyum. Dia tidak perlu lagi melihat teratai yang bersinar dari balik kaca. Dia adalah teratai itu, tumbuh dari lumpur ketidaktahuan dan prasangka, melalui air yang keruh dengan air mata, dan akhirnya mekar penuh, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menyinari jalan bagi orang lain.